Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman, Merry Christmas buat yang merayakan. Selamat tahun baru juga. Nanti kalau tahun baru kita rayain sama-sama semua ya. Selamat tidak liburan juga. Saya yakin teman-teman yang nonton hari ini, kalian tidak liburan kemana-mana. Bersama saya juga di sini. Saya juga nggak kemana-mana. Mau ke Bali mahal banget ya tiketnya. Saya udah ke Bali juga sih November. Terima kasih yang udah ucapin birthday buat saya juga. Doa yang sama buat kalian. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses, bisa meraih impiannya di tahun baru ini. Mudah-mudahan kita ganti tahun, ganti jadi lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, teman-teman ya. Ini ada 353, it's not bad, 28 Desember. Jadi ada saya at least tahu di Facebook. Saya cek dulu di Facebook ya. Ada berapa yang tidak liburan. Nah, ini penting nih di absen dulu nih. Tidak tahu juga. Saya lihat dulu di Facebook. Halo teman-teman di Facebook. Wah, Facebook ada 80-an. Oke teman-teman, nanti Senin besok itu tanggal, saya lihat ya. Soalnya saya sebelum roadshow saya janji akan NDO dulu ke teman-teman. Tanggal 4 mestinya bisa. 4 Januari kita akan NDO, saya yang bawain gimana saya cara jalanin bisnis jaringan ini. So ini adalah Home Talk. Kenapa Home Talk beruntun teman-teman? Karena pertama kayak teman-teman tahu Home Talk berapa bulan yang lalu jarang karena saya lagi roadshow. Makanya nggak bisa Home Talk. Nah, kenapa sih Home Talk itu penting sebenarnya teman-teman? Karena kalian bisa tanya langsung atau kalian bisa belajar langsung dari orang yang bisa mengubah keadaannya. Karena nggak semua situasinya sama ya. Contoh kayak Ko Adrian, Ko Budi Darwin, Ci Anita, Dr. Yudi memulai bisnis jaringan ini nggak semua sama. Nah dari situlah kayak Pak Genta kita kemarin belajar bagaimana Tuhan itu hadir. Bagaimana rezeki itu yang nentuin memang di Tuhan gitu ya teman-teman ya. Kadang kita udah usaha, kita udah coba. Nah kenapa sih dia tetap bertahan? Apa yang dia lakukan? Nah itu penting teman-teman tanyain ke narasumbernya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita selalu bisa belajar dari seseorang. Karena ada yang pernah bilang bahwa ternyata pengalaman ilmu sesungguhnya yang paling mahal adalah pengalaman teman-teman. Makanya saya ngerasa bahwa dibanding NDO juga penting, tapi lebih bijak mumpung suasana juga udah begini, nggak semua bisa datang, namanya lagi liburan, ada yang lagi Natalan, ada yang udah lagi di luar kota, sinyalnya jelek. Menurut saya udah kita Home Talk aja deh, siapa tahu kita bisa belajar. Nah, teman-teman, leader yang dipilih Home Talk itu dipilih gitu ya teman-teman ya. Saya sekarang sih sebenarnya antrian Home Talk itu sampai 2,5 bulan ke depan. Gila ya. Nah, jadi leader-leader Home Talk itu dipilih berdasarkan bagaimana mereka bisa, nggak selalu duit kok. Kita di AFC nggak selalu takar orang pakai income 1M. Ko Budi Darwin belum Home Talk. Actually, jujur aja belum. Kok Yohanes juga belum. Masih banyak kok yang belum. Nggak selalu patokannya duit kok. Gitu ya teman-teman ya. Sama, Anda juga tidak boleh menyikapi orang dari duit atau tidak ada duitnya. Atau artis besar atau selebgram. Sama aja. Nah, so teman-teman, terima kasih. Happy birthday ya. Doa yang sama ya teman-teman ya. Nah, so teman-teman, hari ini baru tidur 2 jam. Waduh, gila. Saya masih ngerjain project buat teman-teman ya di Senayan. Saya masih lagi ngerjain Senayan, karena itu di-prepare 1 tahun. Teman-teman harus tahu, kami AFC keluarin dana lebih dari, mungkin kurang lebih 100M, untuk dihabisin 1 hari itu, buat selebrasi teman-teman kerja kerasnya teman-teman. Itu makanya saya ngotot selalu pentingnya Anda kejar annual rank yang beneran di tahun ini, karena Anda akan dipestakan di Senayan dengan budget 100M teman-teman. Itu khusus dipersembahkan AFC untuk kalian, karena itu buat kalian. Itu yang tadi kalau kalian nonton video saya di panggung terbesar itu, di panggung kemenangan itu yang dimaksud. Saya mau kalian berdiri di panggung yang ditonton 85.000 orang. Itu yang kami mau. So kejar teman-teman, it's okay. Tadi saya ngobrol sama salah satu milenial,
Andre Valentinus, saya lagi temenin dia lihat-lihat rumah, saya bilang gini sama dia, teman-teman harus ingat, apa yang kalian sekarang lagi join IFC, yang nentuin sukses adalah apa yang Anda lakukan 5 tahun yang lalu. Paham ya? Apa yang kesuksesan sekarang yang kalian bikin, itu tergantung dari 5 tahun yang lalu, apa yang Anda lakuin. Bukan dimulai dari Anda join IFC, baru dihitung prosesnya. Tidak. Dihitung prosesnya dari 5 tahun yang lalu Anda bikin apa. Seberapa Anda ngotot, seberapa Anda ingin sukses, seberapa Anda berjuang untuk kesuksesan itu. Itu yang nentuin. So, hari ini teman-teman, kita akan belajar dari seorang leader, namanya Christine Elizabeth. Saya pernah ketemu dia sekali, 2 kali. Seorang ibu rumah tangga, dia pernah join bisnis. Saya tahu, dengar ceritanya, bukan dengar dari dia yang langsung, bahwa bagaimana dia hard life-nya. Seorang ibu ya, makanya saya julukinnya The Iron Lady. Saya suka emes sama ibu-ibu teman-teman. Saya suka, bukan nih bapak-bapak jadi saya nggak emes ya. Ini ada Pak Dwi, ada Pak Edi, mukanya langsung kalau saya bilang emes sama ibu-ibu langsung, nggak, saya emes juga sama teman-teman. Cuma maksud saya, seorang wanita yang bisa doing bisnis ini, apalagi jadi ibu rumah tangga, ngurus anaknya, ngurus suaminya, ngurus keluarganya, menurut saya kita semua sepakat mereka punya nilai lebih. Betul ya? Karena saya aja ngurus anak udah nyerah deh. Mereka bisa ngurus keluarga, sekaligus dia bisa jalanin bisnis ini. Kita semua harus sepakat bahwa wanita punya nilai lebih saat sukses jalanin bisnis ini. Nah, saya akan undang hari ini namanya Christine Elizabeth. Halo, C. Halo, Niko. Ya, hadir. Ini adalah salah satunya. C, boleh nggak sih kenalin diri Cici, usianya, domisilinya, lalu boleh nggak sih sedikit aja cerita background Cici sebelum bergabung IFC ya tentunya ya. Background Cici gimana sih? Begitu. Ya, oke. Malam semua teman-teman, semua teman-teman member AFC, semua teman-teman perjuangan. Sebelumnya saya mau say happy birthday for Niko. Ternyata saya pikir saya akan pertama di acara malam ini, ternyata sudah keduluan dengan yang chat. Oke, saya sedikit perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Christine Elizabeth. Saya tinggal di Bandung, lahir di Bandung. Hari ini umur harus ya, Nik ya? Harus lah, Cik. Nanti ada yang share. Ya? Kalau nanti ditanya, gitu. Ini 22 kali ya? Nanti pada... Dari mukanya kelihatan ibu-ibu loh, Nik. Iya, usia saya 39 tahun. Tapi saya masih punya punya anak toddler. Hari ini bulan depan ya. Anak saya yang kecil 2 tahun, yang besar usia 6 tahun. Okay. Ya. Oke, Pak. Itu dulu kali ya. Yes. Nah, Cici, jadi seorang istri kan ya, Ci ya? Udah kawin ya? Oh iya dong, pasti dong nih. Yes. Udah kawin, teman-teman ya, punya anak 2. So, boleh nggak tarik ulur cerita dari awal sebelum Cici bergabung sama AFC atau bahkan dunia network? Gimana Cici jalanin hidup sampai kenal dunia network? Apakah AFC yang pertama atau bukan? Boleh nggak sih sedikit sharing ke kita, Ci? Oke, saya berharap sinyal di saya baik ya, kemarin soalnya sempat putus-putus. Oke ya, oke. Jadi saya di dunia networking MLM ini sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya sempat beberapa ada teman saya sih sempat ada yang menjuluki, entah dari mana julukan itu disebutnya Ratu MLM. Karena saya udah ikut MLM dari saya masih kuliah, berarti sekitar tahun 2020 tahun ya, hampir 20 tahun yang lalu ya. Ya, kalau jumlahnya mungkin ada sekitar kurang lebih 10 MLM saya pernah ikuti. Ya, dan saya hari ini di AFC bukan karena saya hobi ya, tapi saya sudah sempat decision berhenti, istilah katanya apa ya, sama seperti teman-teman yang antipati, udah sempat enek gitu istilahnya dengan MLM, dan saya sempat memutuskan hanya mau kerja profesional, nggak mau MLM-an lagi. Tapi entah kenapa, mungkin saya memang jalan hidup saya di sini
ketika saya memutuskan itu, yang menawarkan adalah tante saya di MLM sebelumnya ya. Tante saya seorang dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang saya tahu sangat pintar. Jadi membuat saya berpikir kenapa mau jalanin, akhirnya saya coba lagi. Gak kerasa nyobain itu, saya udah nyoba selama 11 tahun di perusahaan sebelumnya. Nah, 11 ya tahun. kalau 11 tahun, ya. Bukan perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah dan bukan perjalanan yang selalu menyenangkan, tapi ternyata itu semua bekal yang membawa saya hari ini ada di AFC seperti adanya hari ini. Yes, itu yang tadi saya bilang kan, kalau teman-teman harus tahu, kesuksesan Anda ada di sini ditentukan bukan dari waktu Anda bergabung di sini, tapi waktu dari apa yang Anda lakukan 5 tahun yang lalu. Exactly, berjuangnya. Nah, jadi kan Cici kan udah gabung banyak MLM. So, Cici bukan dari orang yang latar belakangnya anti MLM. Betul nggak sih? Ya. Ya, walaupun sempat ya. Sempat ya. Coba, apa yang bikin sekarang, Anda kan katanya MLM terakhir 11 tahun, betul ya? Ya, MLM terakhir ya. 11 tahun. Sampai hari ini masih berdiri tuh? Masih. Masih, oke. Dan termasuk salah satu MLM terbesar juga. Oke, so apa yang bikin Cici datang ke AFC? Tentu refernya tadi by Tante. Tapi gini, Ci, saya pun kalau jalanin bisnis 11 tahun, mau tante saya orang sehebat apapun suruh ngomong join nggak gampang loh. Karena biasanya kan gini, biasanya kita udah bukan fanatik ya, kita udah mencintai gitu ya. Biasa kita udah 11 tahun loh. Anak saya baru lahir 2 tahun aja, saya udah cintanya bukan banget. Nggak, tapi 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan saya yakin ada driving yang lain mungkin yang bikin Cici bisa decide, kayaknya gue harus ambil AFC atau apa gitu. Nah, itu yang saya mau tahu why-nya. Apa sih yang bikin driving seorang Ci Christine Elizabeth yang udah main pengalaman network 20 tahun, 11 tahun di tempat yang terakhir, tapi akhirnya datang ke AFC ini. Itu yang mungkin teman-teman juga bisa pelajari why-nya kan. Karena di bisnis ini gini teman-teman, kalau kalian nggak bisa dapat why yang kuat, waktu Anda datang dan kenapa Anda harus sukses, it's impossible untuk sukses. Nah, itu boleh nggak sih Ci Christine sharingin ke kita? Apa sih driving yang paling kuatnya? Kalau saya pribadi nggak percaya kalau tante yang hebat spesialis itu, oke, Christine, jalanin ini, jalan gitu. Kalau saya, siapa tahu saya salah. Ya, betul sih. Kalau ngomong cinta, betul banget. Saya udah sangat mencintai perusahaan saya. Karena buat saya banyak hal lah ya. Saya bertransformasi di sana. Bahkan kalau kita maju dulu, saya waktu harus memutuskan pindah full time di AFC, saya broken heart gitu sebenarnya. Karena harus memilih kayak seperti memilih dua antara dia dan satu dan kedua gitu kan. Nah, cuman kalau kenapa saya mau ada di sini? Pertama, saya tahu big why-nya adalah karena memang saya terpilih. Ya, saya bicara AFC ini sesuatu bisnis yang berbeda. Kenapa? Karena bagi saya, kita semua yang ada di sini bukan kita yang memilih loh, kita terpilih. Jadi itu sesuatu yang luar biasa buat saya ya. Karena kalau memilih, kita dengan gampang bisa bilang iya dan tidak. Tapi kalau terpilih dan tidak terpilih, kita mau pun belum tentu kita bisa ada di sini. Yes. Gitu ya. Oke, setuju ya Nick ya? Setuju. Jadi gini, saya sebenarnya ditawarkan di challenge tentang bisnis AFC ini sebenarnya jauh dari sebelumnya. Sebenarnya saya teman dari Pak Ernest. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh cerita, sebenarnya saya udah tahu perusahaan ini dari sebelum ada Ningko mungkin nih. Ya, tapi kalau belum waktunya mungkin ya, dan sayanya bukan waktunya saja, dan ini bukan bicara waktu Tuhan ya, tapi sayanya belum mau buka hati, saya belum mau buka pikiran. Berkat yang udah dikasih sebenarnya udah jatah saya, mungkin bisa lewat begitu aja, dan saya sempat menyesal kenapa nggak dari awal gitu. Karena saya yang ditawarkan yang pertama kali, perusahaan ini berdiri 2,5 tahun. Saya ditawarkan mungkin dari sekitar 4 tahun, saya tahu dari 4 tahun sebelum hari ini, 3,5 sampai 4 tahun. Tapi saya merefleksikan kembali apa yang terjadi. Saya itu
terlalu nyaman ada di satu perusahaan. Bukan berarti nggak boleh loyal ya. Ternyata ketika kita udah terlalu mencintai, terlalu nyaman dengan satu kondisi kita, bisa jadi kita menutup diri kita dari berkat yang lebih besar. Gitu. Dan saya ditawarkan itu, saya bahkan sempat kemarin, saya lupa kalau nggak salah, Pak Ernest waktu itu ada sempat ikut, kita undang di tim kita, beliau ternyata merasa, saya baru tahu sih kalau dia tahu, waktu Pak Ernest mau offering tentang AFC ini ke saya sebenarnya prospek dia balik gitu. Saya mau grab dia di perusahaan saya gitu. Akhirnya saya nggak memutus, saya bilang saya nggak bisa, saya udah di sini, saya udah jadi belum leader besar, tapi saya sudah ada di sini gitu, udah cukup lama. Saya mau ngomong zona nyaman. Apakah zona nyaman itu benar-benar nyaman buat saya? Tidak. Kenapa? Saya hanya sudah merasa terbiasa, nyaman dengan kebiasaan yang saya nggak usah berubah banyak lagi. Tapi kalau secara income, saya sudah nggak dapat banyak. Kenapa? Karena hari itu saya sudah repot dengan anak. Dan singkat ceritanya, saat saya memulai AFC itu lagi kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Rasanya hidup paling berat tuh ada saat saya lagi memulai AFC. Lagi minusnya 3 digit. Suami saya kena syaraf kedua, sehingga harus resign di saat saya lagi hamil 3 bulan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi saya saat itu ya, memulai sebelum ada AFC ini, saya benar-benar pontang-panting gitu istilahnya. Tadi sempat ngobrol sama Niko, ternyata Niko ingat gitu. Saya sempat posting, saya untuk survive, saya jual segala, apapun yang bisa saya jual. Karena basicnya saya tukang dagang gitu, saya pedagang dari kecil gitu. Untungnya saya dengan kondisi yang berat, saya dibekali, ya Tuhan selalu adil ya. Kalau kita dikasih masalah yang berat, pasti ada anugerah ya, favornya gitu. Jadi untungnya saya hobi dagang, jadi nggak terlalu merasa berat sekali gitu untuk dagang. Jadi di saat itu saya mulai dari jual buah, walaupun saya tetap di perusahaan ini yang 11 tahun saya, tapi udah nggak bisa ngasih income. Kenapa? Karena di sini lebih aktif income. Ya, di sini kalau saya nggak, walaupun semua MLM selalu menggadang-gadangkan passive income, di sini saya kalau nggak kerja, saya benar-benar nggak dapat uang gitu. Dan walaupun tim saya udah ribuan, kalau saya nggak jualan pribadi, tetap nggak akan dapat bonus yang besar gitu. Tapi yang menariknya, saya tetap nyaman dengan kondisi itu. Di sana, perlu teman-teman ketahui, ini tuh semua fasilitas tuh luar biasa, bagus, dan gratis. Saya bisa bilang gratis, kenapa? Walaupun kita harus bayar kayak sekarang Zoom, ada kuota, ada apa, tapi murah. Karena saya di sana setahun sekali itu kita ada, kalau diinfokan, kalau saya mau maju, mengalami satu percepatan income, saya harus ikut semua trainingnya, which is trainingnya adalah setahun sekali training Asia Pasifik, saya harus antar ke Singapura, ke Bangkok, dan itu bukan dibiayain, bukan kayak vacation ya, saya biaya sendiri. Satu kali berangkat itu 10 juta tuh kurang lebih harus saya siap. Dan saya nggak punya uang. Ketika nggak punya uang, saya singkat cerita akhirnya dikondisikan ya udah saya minjem uang, saya gesek apapun yang bisa berangkat. Karena harapannya setelah pergi saya bisa punya income besar. Terus kedua, setahun sekali juga ada acara besar di Indonesia, bayar minimal 1 juta, 1,5 juta. Setiap bulan kalau training kayak LOP gitu harus bayar 175. Bayangin biaya training saya selama setahun berapa dan selama sekian tahun berapa gitu. Jadi makanya entah kenapa saya karena sering di sana, saya udah sangat mencintai, tapi walaupun nggak ada, saya masih punya harapan, berharap dan berharap. Nah, itu kondisinya di sana. Dan bagaimana cara saya bekerja di sana ya? Saya di sana, saya bekerja, saya punya tempat untuk menjalankan satu sistem bisnis, which is saya membuka rumah saya dari jam 6 pagi, orang udah ketok rumah saya. Dan saya buka dari jam 6 sampai rutinitas saya ya, jam 6 sampai jam 10, kadang-kadang pada akhirnya sampai jam 1, saya melayani yang datang. Jam 1 sampai sore, saya keliling-keliling, bawa anak saya.
Terus sore saya sampai malam ngerjain lagi, pokoknya hidup saya itu. Tapi saya bisa bilang income saya nggak besar. Ya, waktu itu saya ingat banget. Saya bulan ketiga saya di AFC, saya sebut angka aja nggak apa-apa ya. Bukan maksud saya untuk mau menyombongkan. Tapi waktu itu saya kaget. Tapi itu kayak tamparan buat saya. Saya waktu itu WA ke Pak Ernest. Saya bilang, aduh, saya terharu nih karena saya mau nangis. 3 bulan fokus di sini, ternyata bisa dapat 29 juta. Tapi Pak Ernest nanyanya, membalikannya dengan pertanyaan yang bikin saya pikir ulang. Memangnya kamu 11 tahun di sana nggak pernah dapat 29 juta? Enggak, kata saya. Itu pertanyaan yang saya mau tanya sih tadi. Oh gitu. Apa nih? Gitu ya, udah ya. Tadi 11 tahun Cici income-nya di sana berapa gitu loh. It's not about income. Tapi kan berkarir 11 tahun. Training 10 juta, 20 juta ya kalau ke luar negeri. Tiap bulannya ada biayanya. Lalu Cici belum sampai ada income sampai puluhan. How they do, gimana dia lakuinnya gitu loh. Apa yang bikin orang itu, maksudnya nggak wake up. Saya nggak tahu kenapa. Dulu, saya nggak tahu teman-teman gimana ya. Tapi ada kondisi di mana kita akhirnya merasa gini. Saya udah nggak bisa lagi berjuang. Saya nggak bisa lagi. Karena saya udah give it to all. Lalu belum kunjung datang. Saya tahu, saya disuruh tunggu. Oke, saya tunggu. But 11 tahun, Ci. Apa yang buat, nah itu pertanyaan keduanya kali ya. Saya potong dikit ya, biar seru nih topik kita. Apa yang bikin akhirnya Cici, apa karena zona nyamannya, jadi tidak merasa bahwa itu adalah part of it, atau ada leader yang bikin bertahan someday? Karena saya juga pernah bertahan di sebuah bisnis karena leadernya hebat. Atau saya nggak tahu apa, boleh nggak sih kita bertukar sharing ya Cici ya? Ya, kadang-kadang saya juga ketika sama suami udah menjalani AFC cukup jauh, ketika flashback suka kadang-kadang saya mikir, kenapa ya? Itu pertanyaan yang sama, kenapa sih saya begitu mengeraskan hati sampai baru masuk di tahun keduanya AFC gitu kan. Kayaknya kalau ngomong ketinggalannya udah jauh banget, tapi saya mikir it's about heart gitu. Saya balik lagi idealisme manusia kadang-kadang kan ada di orang-orang yang merasa nyaman ketika dia dapetin sesuatu tidak melulu income uang, tapi lupa bahwa uang itu perlu gitu. Jadi saya tetap ada di sana karena apa? Pertama, saya untuk budaya dan semua perusahaannya saya sangat mencintai karena saya merasa diubahkan dan saya punya komunitas yang bagus di sana. Dan apalagi sorry ya, bukan saya mau gimana ya, bukan mau menyombongkan diri atau apa. Saya di sana leader, which is saya speaker juga untuk acara-acara dan karena apa kita punya kelas-kelas dan saya pernah punya jadi kepala sekolah dari itu. Jadi ternyata kalau boleh saya singkatkan, kadang-kadang kita nyaman dengan apa ya prestis kita. Kadang-kadang kita nyaman dengan ya you know ya. Mungkin income-nya sedikit, tapi saya bisa dapetin sesuatu yang saya pikir itu tuh apa ya, saya merasa dianggap ABC, dianggap besar, padahal nggak ada apa-apanya. Itu tuh bahaya gitu. Karena apa? Saya bangga ketika semua orang yang di Bandung ya, katanya, saya semua katanya ya, saya juga nggak merasa seperti itu. Tapi ternyata rasa itu membuat saya nyaman dan saya nggak mau meninggalkan rasa itu. Nah itu hati-hati gitu ya, maksudnya saya juga baru ngerti, oh ini nih mungkin ini saya juga mempelajari nih sampai hari ini kadang-kadang saya suka flashback. Kenapa? Itu pertama. Kedua, tidak berani memulai yang baru. Kenapa? Saya berpikir kadang-kadang kita punya apa ya, irrational belief, kebenaran saya dari psikologi gitu ya, jadi kadang istilah-istilahnya kadang-kadang akhirnya saya menyimpulkan mungkin saya punya irrational belief gitu. Jadi saya berpikir ketika memulai satu bisnis yang baru itu melelahkan, malas, intinya memalas gitu, malas harus mulai lagi, belajar lagi, apalagi saat saya punya anak dan lain-lain lah, malas, ngerasa udah nyaman, udah mengerti, sok tahu lah gitu ya, ngerti udah di sini saya udah menguasai semua, saya malas belajar lagi, malas membangun lagi, lelah. Biarinlah sedikit juga, tapi saya nyaman, saya oke lah dengan itu, tapi saya lupa
kenyamanan ini membuat saya terlena seperti ilustrasi mungkin ada yang tahu kodok dimasukin dalam panci. Nyaman dikasih air yang dingin nyaman, atau misalnya cerita monyet yang di angin sepoi-sepoi, tapi dia lupa suatu saat dia bisa jatuh gitu karena terlalu terlena, dan saya nyaris jatuh. Kenapa? Apa yang membuat saya nyaris jatuh? Mungkin nanti next ya. Cuman tadi saya setelah lain ada pertanyaan, apakah saya masih di perusahaan sana? Udah enggak. Saya bakar jenggot. Saya mau nanya, waktu orang dalam posisi yang prestige, di mana dia mulai nyaman komunitas itu, bagaimanapun kan Don dan Cici melihat Cici sebagai mentor atau upline atau orang sukses, setuju ya? Bagaimanapun itu, apakah Cici bahasa nggak tahu susun kata bahasanya manis gimana, tapi apakah ada hidup dalam kepura-puraan? Contoh ketika ya kan Cici dianggap sosok yang sukses dong, dan saya kan yang tidak sukses pasti maunya kayak tolong dong, Cici kan udah sukses, Cici kan udah enak gitu. Apakah ada part of it, bagian dari kita kadang, padahal gue juga nggak ini sih, tapi gue harus gini. Ada nggak sih sisi itunya, Ci? Tuh Niko ya, menanyakan pertanyaan yang berat untuk dijawab gitu ya. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Karena Niko ini leader MLM. Jadi kadang-kadang kalau udah ketemu leader dengan leader MLM, udah pertanyaannya udah to the point, udah susah tajam silet itu bedahnya. Ya. Iya nih. Karena apa ya? Sejujurnya iya. Saya pernah ada di titik saya menangis. Kenapa? Saya tuh seperti harus hidup dalam kepura-puraan. Walaupun saya nggak ngomong jangan pernah berpikir perusahaan yang saya sebelumnya jelek, tidak. Oke. Saya sepakat. Perusahaan itu, ya. Perusahaan MLM manapun bagus, saya sepakat itu. Ya, kenapa saya mencegah semua teman-teman yang bilang perusahaan di mana kita sebelumnya jelek, nggak boleh. Karena apa? Dalam kehidupan kita, Tuhan menempatkan itu dalam hidup saya menjadi mata rantai yang menyempurnakan saya ada hari ini. Sepakat. Perusahaan itu berjasa sangat besar. Saya tetap hari ini bisa bilang, perusahaan itu masih berjasa sangat besar bagi saya, sehingga saya bisa mencapai apa yang saya capai di sini gitu. Yes. Jadi ya kita nggak boleh menjadi orang yang apa ya istilahnya kacang lupa kulit gitu. Saya tetap dilahirkan dari sana, filosofi dari sana yang membentuk hidup saya. Ingat, manusia hidup dari kebiasaan, dan banyak kebiasaan saya yang terbentuk karena di sana. 90 hari itu cukup untuk membentuk satu perbuatan yang diulang jadi kebiasaan dan karakter. Yeah. Bayangkan 11 tahun udah berapa banyak yang terbentuk di saya. Jadi ya seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman ada di sini harus membangun itu gitu. Jadi kalau saya sudah terbentuk dari perusahaan MLM, kalau buat yang baru berarti teman-teman harus membangun itu di AFT. Apa yang mau dibangun? Kebiasaan apa yang mau dibangun untuk menuju sukses? Gak bisa sama seperti sebenarnya itu hanya judulnya, cuman balik lagi semuanya balik dari kita. Ini tuh, sorry kalau kalian jadi kemana-mana ya, maksudnya ya pengalaman saya seperti itu ya. Makanya saya juga, kami di AFC selalu tidak pernah sekalipun menjelekkan networking manapun, sekalipun mereka juga menjelekkan kami, tapi saya selalu berulang-ulang bilang di sosial media saya, baik di WA, please, kita nggak boleh lakuin itu. Apalagi Anda-Anda semua yang mungkin datang dari kapal yang sebelumnya, bagaimanapun Anda, mungkin Anda pernah kecewa atau apapun itu, tetap Anda dulu di perusahaan itu pernah jasa kepada Anda. Sama kayak saya juga lahir dari tempat dulu, saya juga nggak pernah jelekin bagaimanapun, walaupun dia bagaimanapun, tapi it's okay. Gitu loh teman-teman, karena kita lahir dari sana, jasa nggak bisa dilupain. Nah, teman-teman, mengenai tadi kenapa sih saya nanya ke Cik Kristen, ada nggak sih kepura-puraan itu? Nah, itu ya tadi ya. Karena gini teman-teman, biasanya di MLM, banyak leader yang berpura-pura untuk seperti orang sukses. Itu yang saya dari awal nggak pernah mau. Makanya di AFC teman-teman tidak pernah hadiahnya kayak mobil mewah. Nggak pernah. Nggak pernah ada sesuatu kayak yang digoreng-goreng soal kesuksesan. Nggak pernah teman-teman. Kenapa? Karena kita belajar dari histori MLM yang di Indonesia kurang lebih 30 tahunan. Rata-rata yang digoreng adalah success story itu. Dan itu buruk. Jadi ada orang yang belum sanggup, maaf, beli Mercy atau BMW, dia beli. Seakan-akan biar, ya karena gue main join bisnis AFC nih, jadi sukses nih. Itu kami nggak sepakat, jujur ngomong. Saya ada beberapa milenial saya yang belanja mobil, kalau mereka tahu
Saya selalu nanya ke dia pertama adalah, kenapa harus beli mobil? Kenapa nggak rumah dulu? Kalian belum punya rumah, belilah rumah dulu. Itu investasi. Mobil, saya bilang, kamu beli hari ini 300 juta. Tahun depan tinggal 270. Tahun depannya lagi tinggal 240. Terus, teman-teman. So, saya selalu bilang, kita sekarang tidak boleh hidup dalam kepura-puraan itu. Anda banyak yang muak sama image MLM yang buruk, so jangan ikuti. Jangan dibuat flow-nya. Kita bikin yang baru. Kita hidup apa adanya aja, nongkrong di tempat yang semampunya aja, gitu loh teman-teman. Nggak usah trade, wah ini Bushido, bayarin semua. Oh, gue udah samurai, bayarin semua. Nggak usah, beneran. Saya selalu kalau diajak makan restoran mewah, udah deh, makan ini aja. Makan soto ini aja deh. Begini, maksudnya teman-teman gini, kita udah harus stop kepura-puraan kesannya sangat sukses gitu loh. Karena saya yakin kayak Ci Christine atau kita yang mungkin udah pengalaman di network teman-teman, MLM itu nggak semudah itu. Makanya saya suka jengkel kalau ada orang yang seakan-akan membranding bisnis MLM itu mudah. Jadi orang teriming-iming, lalu kalau dia join, lalu kalau nggak mudah, ya dia nyerah. Ngerti ya teman-teman? Di sini tidak mudah, tapi nggak susah. Gitu loh teman-teman, gitu adil ya. Jadi nggak susah, tapi nggak gampang. Jadi nggak boleh gampang, nggak ngapa-ngapain dapat duit. Oh, nggak boleh kayak begitu. Saya jujur paling jengkel sama ada leader-leader di Instagram kan kita saling tag-tagan ya. Kadang saya nggak post. Karena kesannya dia brandingin bisnis ini yang mudah. Maksudnya kita nggak boleh. Bisnis ini sulit, men. Percaya nggak Anda? 649 orang hari ini yang join, termasuk Ci Christine. Percaya nggak, waktu Anda bergabung di bisnis ini, hidup Anda akan tambah sulit, karena teman akan mulai jauhin, saudara akan mulai bicarain, berisikin, semua orang akan cenderung menjauhi Anda, padahal nanti dia akan datang lagi ke Anda. Sepakat nggak sih? Nggak mudah, men. Jangan di-branding-brandingin kayak gitu. Itu sorry ya teman-teman, saya agak masuk di sini karena saya nanya itu bahwa kita, teman-teman, kita udah muak sama kepura-puraan, bener gak sih? Ngapain sih kayak top, wah gitu. Enggak, men. Jangan, don't do this. Jangan rusak citra yang kita udah bangun capek-capek berdasarkan kejujuran ini, integritas ini. So, Ci Christine, yang tadi saya cerita, waktu Anda decide bakar kapal, lalu Anda pilih AFC, itu pasti Anda ada di hard time pastinya ya. Di mana ada yang menganggap pengkhianat, ada yang menjauhi, ada yang udah bangun image buruk Anda. How Cici handle itu dulu? Karena saya yakin orang di 11 tahun di sebuah bisnis is not easy kayak ya udah gue pindah, gue jalan ini lagi kan gitu ya Ci ya. Pasti Cici ada ketemu hal-hal yang bikin Cici jadi lebih sulit. Bagaimanapun saya yakin itu ada. So gimana Cici handle ini? Ya. Sebenarnya mungkin kita mundur lagi ke belakang ya. Yes. Kapan sih memulai join ini? Saya join ini tuh bisa dibilang tanpa sengaja lah. Jadi leader saya adalah Sylvie Kobudi. Mereka orang yang sangat sabar menunggu saya karena berapa kali mereka mau bikin appointment sama saya karena diutus Pak Ermas katanya untuk prospek saya. Cuma itu kalau saya tuh dari posisi yang tutup mata tutup kuping, kalau ada tahu MLM asuransi udah pasti tidak akan pernah ketemu saya gitu karena saya tahu pasti di prospek gitu kan. Tapi kan saya tahu karena itu saya terpilih, ada momen yang ada kejadian yang membuat saya bisa ketemu sama Ci Sylvie, which is Ci Sylvie aja adalah teman gereja saya yang udah berapa puluh tahun nggak ketemu, jadi ya udah sambil ngobrol dan saya udah pasang kuda-kuda sebenarnya. Semoga Ci Sylvie nggak denger ya. Saya udah pasang kuda-kuda. Wah, gue pasti bakal di prospek ini, gue jawabnya ini. Udah nyiapin. Sebenarnya ketemu tuh udah punya satu skenario gitu kan. Okay. Akan gimana. Tapi ternyata Ci Sylvie prospek saya dengan gaya yang berbeda. Karena kan beliau belum pernah MLM. Ternyata kepolosannya, ketulusannya itu terasa oleh saya. Jadi maksudnya hati-hati ya kita tuh para bisnis konsultan. Saya sebut konsultan ya di AFC, kita bukan sales, kita bukan marketingnya AFC. Yes. Para konsultan ini jangan sampai membawa kesan kita ketemu orang tuh ketemu duit gitu.
karena ini yang selalu di semua perusahaan MLM tekankan. Lihat orang, lihat duit. Berapa banyak yang kita bisa grab dari orang itu. Itu yang membuat orang benci sama kita. Nah, dan kalau kita udah punya pikiran mau nge-grab uang, konnichiwa dari orang itu pasti ngerasa loh. Nah, saya nggak merasakan itu dari Ci Silvi. Dan akhirnya dengan cerita, ternyata Ci Silvi berhasil membuat saya open mind dari mana? Pertama, bukan dari betapa hebatnya SOP ini. Karena gini, di bisnis MLM manapun, semua produk punya testimoni yang istilahnya cuma satu yang nggak bisa bangkitin orang mati jadi hidup gitu. Benar ya Nick ya? Betul. Semua testimoni yang hebat tuh banyak gitu. Jadi buat saya kalau bilang ini SOP bagus, udah biasa aja gitu ya. Kalau income bagus, buat saya biasa aja. Kenapa? Karena di semua MLM akan banyak yang lebih dan saya udah di posisi ini. Saya tahu di luar banyak yang income gede, tapi saya akan tetap ada di sini karena saya udah saya udah kayak ini udah akad nikah sama perusahaan ini gitu. Jadi mau lihat ada rumput tetangga lebih hijau nggak masalah. Yang saya miss adalah saya bisa terbangun loyalitas di sini. Tapi apa teman-teman yang membuat saya tertarik? Satu, hatinya Pak Ernest untuk kemanusiaan. Ketika Cisil bagian bagaimana perusahaan ini berdonasi, terus bagaimana perusahaan ini mau jadi berkat untuk keuangan dan kesehatan. Ini satu kata-kata yang membuat saya akhirnya itu loh yang membuat saya mau ada di sini. Karena apa? Saya udah capek, yaitu hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kepura-puraan. Bukan berarti saya di perusahaan lama hidup dalam kepalsuan, enggak. Karena perusahaan yang sebelumnya masih oke gitu dibanding yang lain. Tapi di sini saya merasakan satu ketulusan. Saya merasakan satu dari cuman bisa hati saya merasakan bagaimana perusahaan ini benar-benar terus mau menolong kita. Fokusnya bukan perusahaan, fokusnya bukan keuntungan perusahaan, tapi fokusnya keuntungan para membernya. Itu yang membuat saya join. Tapi perlu diingat, nggak segampang itu juga gitu ya. Nggak ada tuh namanya closing leader MLM sekali prospek langsung join, rasanya itu mustahil. Benar ya Nick ya? Saya di prospek, closing statement saya sama Cici apa? Pasti mungkin sebenarnya buat yang baru bikin merinding gitu ya, rada takut kayaknya sama saya. Saya ngomong gini, Sil, kebenaran teman ya, Sil, jangan pernah follow up saya. Karena buat saya, kalau tempat saya ada di sini, nggak usah di follow up, saya akan kejar, saya akan cari dan saya akan menyerahkan diri untuk masuk. Tapi kalau tempat saya bukan di sini, mau di follow up 1000 kali ya saya nggak akan pernah pindah. Gitu. Tapi balik lagi, saya terpilih. Jadi saya waktu itu ingat banget, saya bilang, Sil, saya mau. Nah, saya yang ngomong, langsung saya ngomong, saya mau. Kata saya dengan perenungan panjang, akhirnya saya bilang saya mau. Dan waktu itu sempat dikira, karena ketika saya ngomong saya mau adalah LOP pertama LOP di hari Sabtu kalau nggak salah itu. Saya ingat banget, ikutnya Dr. Armin. Saya datang langsung, begitu saya ngomong oke, dan kemudian ada LOP, saya langsung berangkat, dan saya datang, saya nggak punya uang loh. Saya nggak punya uang sepeser pun buat modal, tapi saya cuma punya teks. Gitu ya. Setelah saya join, teman-teman jangan kira saya gampang karena udah jalanin langsung bisa closing. Saya perlu 2 bulan untuk satu closing pertama saya. So Cici saya bergabung sampai bisa joinin orang butuh 2 bulan. Ya. Padahal kalau itu karena Cici nggak fokus atau Cici butuh waktu atau Cici lagi belajar ulang? Mungkin saya cerita apa yang saya lakuin ya. Saya nggak diem loh tiap hari. Saya gunakan loh sistem yang saya pakai sebelumnya. Setiap hari saya closing saya prospek 10 orang. By phone, manapun yang saya bisa, yang pasti saya harus ngomong ke 10 orang minimal. DM di komitmen Cici ya, 10 orang tiap hari. Oke. Setiap hari. Saya DM orang, saya DM Japri, DM Japri dan saya atau telepon orang itu tiap hari. Bayangin selama 2 bulan dikali 2 bulan berapa, andai kata saya benar 10, karena ketika saya DM kalau feeling saya dapat saya bisa DM bisa lebih dari 10 orang dan apakah mereka ngerespon? Enggak, kadang-kadang saya dicuekin, tapi saya sudah biasa dicuekin orang gitu. Malah saya berpikir apa yang bisa bikin mereka, bagaimana saya bisa attract mereka untuk merespon apa yang saya offering gitu. Bukan saya baper,
saya nggak baper karena saya berarti salahnya di saya. Mungkin apa yang saya offering ke mereka, caranya, cara approach dan materinya nggak menarik buat mereka, nggak pengen mereka ngerespon gitu. Akhirnya saya tiap hari saya coba kemas lagi. Kayak sekarang kan semua bisnis itu bukan lagi isinya enak atau enggak, betul. Sekarang bisnis itu packagingnya mana yang paling bagus, itu yang isinya nggak enak nggak apa-apa, yang penting packagingnya bagus. Nah sebenarnya kita tuh sama, bagaimana kita mempackage bisnis ini gitu, membuat mereka tertarik, minimal mau menoleh gitu. Saya selalu berpikir gimana caranya. Nah sampai akhirnya saya ingat tiap itu belum corona, saya join di bulan November. Setiap hari juga saya pergi, kalau nggak salah saya tetap harus ngomong sama orang minimal 1 atau 2 orang. Ketika saya ngomong sama orang, saya titip anak saya dulu ke mama saya, kalau nggak ke yang kerja, saya pergi. Saat itu sampai satu hari saya nangis di jalan. Udah itu di 2 bulan gak ada yang closing, begitu berat sampai saya bilang, Tuhan mungkin tempat saya nggak di AFC, saya mau balik lagi aja. Pasti teman-teman ada yang notice nih, kenapa saya nggak pasang di status gitu kan. Saya tadi cuma sebutin yang lain, saya nggak ngomong di status dan feed IG karena saya masih ada di 2 pra, karena saya masih menjalankan itu. Karena kan gini, saya mindset saya gini, jaga-jaga. Kalau saya udah buang ini, udah posting-posting, ternyata AFC nggak jalan, matilah saya gitu kan. Bayangin saya memulai kan suami lagi nggak kerja loh, dengan anak masih umur sekian gitu, masih umur belum setahun, waktu itu masih berapa bulan. Untuk ketemu prospek orang kadang-kadang, sorry waktu itu saya nggak bisa nitip anak ke mama saya. Ada kalanya saya sama suami waktu itu udah udah bisa pergi. Kadang-kadang kita mobil lagi dipakai, kita naik motor berempat bawa anak prospek. Which is waktu saya datang mau ngomong, anak saya tantrum selama 30 menit kayak gitu. Itu ngalamin perjalanan yang gak mudah. Tapi ketika saya nangis, saya bilang, Man, kalau memang saya cuma bilang, saya ngasih, bahkan kalau ngomong ya, saya bilang, saya kasih kesempatan seminggu lagi. Kalau dalam seminggu lagi saya udah nggak dapat lagi, saya give up. Bukan kenapa, saya kan harus melanjutkan kehidupan saya. Yes. Tagihan harus terus dibayar, betul? Cicilan harus dibayar. Dan kalau mau tahu, saya tuh balik lagi, utang saya tuh nggak kecil, ada 3 digit lebih gitu. Saya berpacu dengan waktu, jadi nggak bisa berlama-lama. Tapi saya tahu ya, ketika saya ngomong gitu, saya ingat siang-siang saya nangis, dan saya punya sponsor yang persis di atas saya. Direct sponsor saya Cisilvi, tapi ada satu sponsor yang teman saya juga itu luar biasa, backup banget, Tuhan kasih anugerah banyak. Saya nggak punya modal, dimodalin mertua saya uang. Sponsor saya pinjem barang karena udah sebulan nggak closing. Dia bilang gini, si Christine kayaknya udah dipegang barang nih, karena kan saya saya lupa cerita istilahnya, saya nggak pegang barang ya. Waktu itu saya baru masukin aja dulu barang, kondisi gimana saya lupa lah. Pokoknya saya nggak megang barang, nggak minum barang, bayangin. Akhirnya dikasih pinjem barang. Hari itu tuh setelah sebulan pinjemin barang, hari saya nangis, saya udah pagi-pagi udah WA. Saya balikin deh barangnya ini Desember, kayak semua orang alasan mau liburan, uangnya dipakai liburan end of year. Akhirnya saya bilang, saya mau balikin deh. Ternyata Tuhan jawab doa saya hari itu. Di jalan saya nangis, kalau saya nggak closing udah deh. Saya bilang, Tuhan tolong 1 kali aja. Saya percaya, beliefnya saya kalau udah keluar 1 kali, pasti keberikutnya gampang. Kayak makin pemanasannya kan lama. Tapi kalau udah panas, muternya cepat gitu. Mindset saya seperti itu. Ternyata saya belum sempat balikin barang saya saat saya lagi nidurin anak saya nggak, tanpa neni ya, yang bantu saya cuma bantu di rumah, bukan neni, bukan pengasuh saya. Saya lagi tidur, tiba-tiba saat lagi nidurin anak saya, tiba-tiba ada WA gini, orang yang pertama saya prospek, punya barang nggak? Sampai saya kaget, maksudnya apa, kata saya. Mau nanya-nanya stok atau apa gitu. Ternyata dalam 5 menit dia transfer. Akhirnya saya bilang nggak jadi nih baliknya. Itu closing pertama. Sampai capek ya dengerinnya juga ya. Kebayang ya saya jadi. Tapi ini menarik banget karena saya kan home talk banyak teman-teman ya. Karena Zoom dari bulan Maret ya. Ini udah Desember, which is kita full. Saya baru dengar bahwa ternyata bahwa kita tidak memilih, tapi kita yang terpilih. Itu bagus banget kata-katanya.
Karena banyak banget kalau kita home talk, kalau teman-teman datang nonton ke Facebook Live Science, ini ada di sebelah kiri, Anda live on Facebook, Anda klik, itu kan officially AFC punya. Anda bisa lihat tuh home talk yang udah ketinggal. Anda bisa nonton ulang loh teman-teman itu ya. Itu rata-rata kalau Anda dengar baik, rata-rata mereka selalu bilang bahwa Tuhan yang bantu dia. Dia entah kenapa Tuhan yang bawa jalan. Rata-rata begitu loh. Sama termasuk kayak Pak Genta kemarin minggu lalu yang jual bon cabai aja nggak bisa, kasih gratis aja nggak ada yang mau gitu loh. Sama kayak Cik Kristen, ternyata sekarang saya dapat tuh jawabannya. Ternyata kita tidak memilih, tapi kita terpilih. Nah itu yang bikin Cik Kristen. Tapi ini yang menarik. Dia menunjukkan kenapa Cik Kristen benar-benar bisa disebut kata leader. Karena dia bilang gini, kalau dia prospek 1 hari 10 kali, dan dia 2 bulan tidak closing, maka dia udah prospek teman-teman kurang lebih 600 orang. Itu minimum loh. Karena dia bilang bisa aja lebih dari 10. Belum itu yang dia masih ketemu orang ya, Ci, ya, tiap hari ya. 600 orang ditolak, tapi dia masih berdiri. Ya memang endingnya nangis. Saya juga nangis sih kalau 600, Ci. 600 banyak banget. Tapi yang menarik yang bisa kita pelajari teman-teman gini, ya betul nih ada tadi bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan yang datengin, Cik Kristen, pasti dia kapan kasih yang terbaiknya. Tapi yang saya menarik gini, don't give up. Saya selalu bilang sama teman-teman gini, teman-teman, Anda harus kasih waktu ke diri Anda sendiri untuk nikmati prosesnya atau tunggu sampai Tuhan kasih waktunya. Anda harus kasih. Kenapa teman-teman? Kayak Cik Kristen dia udah belajar 11 tahun. Betul ya, Ci ya? Bahkan 20 tahun di dunia network. Ada yang datang ke sini 5 tahun, 2 tahun masuk network belajar. Ada yang jadi pegawai. Ada yang bangun bisnis jadi karyawan 30 tahun. Anda berani kasih waktu 30 tahun buat orang lain punya impian. Sekarang Anda masuk ke sini untuk achieve impian Anda tolong teman-teman saya mohon banget kasih waktu ke diri Anda sendiri dulu. Kasih waktu biarin Tuhan bekerja. Kasih waktu bahwa proses Anda beneran ternyata nanti akan ada hasilnya. Semua butuh waktu, teman-teman. Jangan pakai kacamata orang. Itu aja prinsipnya. Jangan lihat kok yang di sana jalan langsung kenceng. Kok gue mulainya kayaknya terseok-seok banget gitu. Enggak. Karena Tuhan yang punya cara. Ada yang memang amal ibadahnya kenceng, teman-teman. Ya jalannya kenceng. Kita amal ibadah agak nggak terlalu bagus ya, agak lambat-lambat gitu ya, Ci ya. Saya motong dikit karena saya mau member itu dapat pelajaran dari setiap kata-kata itu. Jadi saya habis Cici selesai, saya ambilin rangkuman biar mereka bisa telaah gitu loh. Karena 600 prospek setiap hari sampai 2 bulan nggak gampang. Seriously, sepakat nggak? Kita ada 693 orang di sini. Nggak sama sekali gampang untuk keep doing. So lanjut, Ci. Jadi Cici bulan ketiga kan 2 bulan tuh. Jadi jalan 2 bulan lebihnya udah bisa closing 1 kan? Iya. So selanjutnya gimana? Apakah langsung datang sesuai keinginan? Apa ternyata ya sekali aja? Boleh sih lanjutin nih story-nya nih. Kayaknya harusnya sih kalau bikin skenario udah gitu happy ending gitu ya. Ternyata enggak kok. Ternyata itu baru awal dari long journey. Karena dari situ saya nggak closing yang oke dan nggak jalan loh bisnisnya sampai di bulan keempat. Oh ya? Jadi jangan kira, ya saya baru bulan jalan, makanya saya bilang kan 10 bulan saya dapat income segini, itu bulan keempat baru Februari. Jadi itu terus terang Ci Silvi aja nyaris menangis karena tahu saya betapa saya berjuang tapi nggak dapat sampai dia bilang aduh dia pun hampir menyerah gitu. Tapi untung ya saya masih dikasih secercah terang harapan bahwa saya masih bisa mencoba ini gitu. Tingkat cerita saya sampai ngomong sih sama Silvi, kenapa ya hidup udah putus asa lah, pokoknya udah putus asa lah. Kenapa istilahnya kalau orang lain liku-likunya cuma 10, saya malah semua orang kan pasti punya liku-liku. Saya orang liku-likunya 10, kok saya rasanya liku-likunya ada 100 gitu loh. Karena di tengah perjalanan tuh benar-benar nggak mudah. Mungkin gini ya, saya suka balik lagi kalau saya bukan orang yang terstruktur ya, tapi apa adanya saya seperti ini. Kalau saya flashback lagi ke sebelumnya, saya itu nggak suka seperti yang tadi Niko bilang.
pencitraan dan lain-lain. Walaupun yang sebenarnya ada, tapi tetap ada. Sampai saya pernah tahu ada satu cerita orang ngomong di panggung income-nya sekian, tinggal di apartemen, ternyata domain saya ngikutin. Ternyata rumahnya di rumah petak di belakang apartemen atau rumah mewah itu loh. Jadi kalau itu saya takut gitu, saya nggak mau kayak gitu. Ini hidup apa ya? Hidup kepalsuan. Apalagi saya punya background. Saya punya background apa ya? Bukan orang yang hidup enak gitu. Kalau orang pernah bukan hidup enak masuk dalam LMLM, aduh hati-hati banget. Cuci otak bagaimana pencitraan untuk kita tuh udah sukses, udah kaya, karena selama ini kan sering direndahkan. Selama ini kan sering dihina orang. Berpikir MLM adalah jalan tol menuju kesuksesan saya, supaya saya mendapatkan harga diri saya. Makanya saya bilang, saya sempat nyaman di area, benar ya? Betul. Nah, mundur lagi, saya cerita, saya bukan lahir dari keluarga ada. Papa saya kerja di yayasan kerohanian, which is gajinya nggak nyampe UMR. Buat saya, sate 10 tusuk itu bukan untuk satu orang, tapi untuk sekeluarga. Saya berempat, mama, papa, adik saya satu. Puluhan, selama saya tinggal sama orang tua saya makan sate 10 itu untuk berempat. Tinggal sisa kan seorang dua nih. Sisa 2 ini rebutan siapa yang dapat nih. Gitu. Sampai ketika saya tersadarnya kalau saya nggak biasa hidup saya ketika saya pacaran sama suami saya. Suami saya beliin sate 10, dia 10, saya kaget. Loh, kok banyak amat gitu ya. Kebayang ya situasinya. Bahkan mama saya tuh sampai harus ngeloakin koran, botol demi menambah uang makan gitu ya. Nah, saya cari uang dari SD untuk nambah uang keluarga. SMP saya bayarin uang teleponnya mama saya. Mama papa saya teleponnya saya bayarin, saya dagang dari kecil. Jadi kalau ngomong saya ngalamin udah berliku-liku, tapi nggak pernah enak-enak gitu kondisinya gitu. Dan mama saya, tapi saya bersyukur mentor saya siapa? Kenapa saya baru ngeh ya, apa ya istilah orang Bandung ngeh gitu, baru insight gitu bahwa saya prospek 600 tuh nih. Selama ini saya udah nggak pernah ngitung karena buat saya hidup harus dijalani bukan dihitung-hitung gitu. Udah ditolak berapa tahu saya juga ya. Nah, bersyukur mentor terbesar saya adalah siapa? Mama papa saya. Mama saya itu seorang pejuang, wanita pejuang dengan papa yang mengabdikan hidupnya di gereja gitu, dengan income yang kecil tapi full time. Akhirnya mama saya dengan saya, untung saya dipilih menjadi sparring partner mama saya. Dari kecil tuh saya, terus terang ya, badan saya kalau jalan nanti satu saat bakal pendek sebelah. Kenapa? Sering angkat berat dari SD saya. Mama saya dagang kelontongan, nanti warung, jadi belanjanya bareng saya nggak pernah tidur siang nemenin mama saya belanja. Saya pernah termos es lilin di saat saya kuliah, malu iya, tapi apakah malu dengan saya malu bisa makan? Nggak bisa gitu. Jadi malu nggak malu, saya pernah dari kondisi yang tidak ada pilihan. Saya di kondisi hidup harus menjalani dengan bekerja keras. Jadi saya ingat SMA, kuliah saya itu kan tahun 2000. Tahun 2000 itu bukan waktu yang terlalu panjang sekali kan, masih udah zaman yang udah ada HP. Saya megang HP, tapi saya harus bawa termos es gitu ya. Dan mama saya mengajarkan bagaimana berintegritas. Sampai akhirnya, mama saya bilang, ngapain gengsi, ngapain malu. Malu dan gengsi nggak bisa bikin kita makan. Karena begitu sulit ya. Tapi akhirnya saya kesimpulannya, kita bisa memilih. Mau kita yang bersikap keras sama diri kita untuk survive atau dunia dan kehidupan yang akan mendidik kita dengan keras. Karena itu pilihan kita. Kalau kita saat ini mau bermanja-manja, bersantai-santai, nggak apa-apa, itu kan pilihan hidup. Tapi jangan menangis ketika satu saat kehidupan memaksa kita di posisi yang tidak ada pilihan. Kalau saya dulu tidak ada pilihan karena kondisi orang tua. Kita lahir dengan miskin, bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dengan miskin, itu kesalahan kita. Apa yang kita kerjakan buat hidup kita? Karena kesempatan selalu ada. Akhirnya saya selalu berpikir gitu ya. Anak saya sempat nggak bisa kontak mata kok sama saya baru tahu umur 3 tahun. Karena apa? Saya dulu pergi pagi sampai pulang malam, keliling-keliling sebelum di sini ya, bawa anak saya selalu bekerja. Tapi saya percayalah, dalam semua kesusahan saya pun Tuhan pasti ngasih favor, yang penting kita mau bekerja. Buktinya hari ini saya ada di AFC gitu ya. Hari ini saya ada di sini dan sebenarnya
Ini ya mungkin sebenarnya nggak lama lagi. Satu sih yang saya mau sharing. Saya hidup penuh hutang. Kenapa? Namanya orang berjuang bisnis, belajar bisnis, risikonya gede. High gain, high risk ya. Kalau mau yang nyaman ya kerja di kantor ya. Tapi ya semuanya pasti di dalam bisnis nggak pasti. Bahkan saya ditipu. Saya ngalamin waktu itu seluruh uang kuliah saya habis. Dari mana uang kuliah saya? Bukan tabungan mama papa saya. Tapi ketika nenek saya meninggal, uang kedukaan, karena nenek saya pengen saya dan adik saya bisa mengangkat derajat keluarga saya, mama papa saya, uang itu dialokasikan untuk kita berdua kuliah. Ternyata teman sahabat saya menipu saya dan uang itu habis. Ya. Dan akhirnya bagaimana saya bisa kuliah? Saya kuliah sama adik saya dengan favor. Apa yang dilakukan? Semua perhiasan mama dijual semua demi kita kuliah. Saya ngalamin kalau di saat saya nggak punya ongkos, saya jalan kaki. Buat saya, jangan pernah ada alasan. Alasan selalu bisa dibikin. Nggak ada kendaraan, nggak ada ongkos. Masih punya kaki, Tuhan masih ciptain kaki, jalan kaki aja, apa salahnya gitu ya. Dan itu yang saya lakukan. Saya pokoknya kalau saya kerja udah di berbagai tempat, ditipu berbagai macam, sampai akhirnya saya punya utang. Kadang-kadang kan bukan nggak mau jatuh di lubang yang sama, tapi kadang-kadang kita punya harapan, coba lagi, ketipu lagi, coba lagi. Orang bilang saya bodoh kok. Gitu, kenapa masih mau seperti itu dan kok bisa sih ketipu lagi, kok bisa sih uangnya sampai hutang lagi, siapa yang mau? Saya juga udah nggak mau gitu. Tapi bagaimana itu proses kehidupan saya sampai akhirnya saat saya memulai AFC, saya minus hampir 150 juta. Bayangin saya ibu rumah tangga dan suami lagi nggak kerja, kejar-kejaran. Jadi kalau ditanya bagaimana saya putar-putar uang, saya udah katam ya istilahnya. Saya bagaimana caranya supaya nggak kena bunga, lolos dari bunga, tapi nggak kebayar. Gimana muterin duitnya? Otak saya tahu. Tapi jangan tanya dan jangan minta saya ajarin ya. Itu tidak baik gitu ya. Tapi teman-teman lihat ya, jangan WA Cik Christine ya. Nanya nanti habis ini selesai WA lagi. Cik gimana cara muterin duit? Ini Bu Esther udah ketawa-ketawa aja nih Bu Esther. Jangan WA ya Bu Esther ya. Lanjut, jangan ya, saya ngalamin besok mau bayar cicilan mobil 2 juta dan saya nggak punya uangnya, nol. Bagaimana caranya? Tapi satu, selama kita punya niat benar, dan ini sih sebenarnya message-nya ya. Waktu saya join, kalau semua kan selalu bilang dream ya, impian. Yang orang selalu bilang saya pengen beli rumah, beli mobil, pengen nyekolahkan anak luar negeri, saya enggak. Saya tanya sama Sylvie, saya cuma bilang ini, kalau ini AFC benar buat saya pengen lihat apakah AFC bisa bayar utang saya. Cuman itu, saya nggak muluk karena saya tahu saya begitu, saya lelah mikirin bagaimana muterin uang, ngelolosin hari demi hari dan bulan demi bulan. Ya, sampai sempat putus asa sering, rasanya capek gitu. Apalagi saya harus ngurus anak 2. Sampai akhirnya, nah ini momen saya berubah di AFC. Kapan? Yaitu sebelumnya saya kan masih 2 perahu. Saya takut, saya masih sumput-sumputan. Bahkan pernah kita breakfast pagi sama Sylvie dan teman-teman, saya dikasih SOP 100, kita foto. Saya bilang ini, Sil jangan diposting di sosial media ya. Saya ancam, nggak boleh. Karena saya gini loh, kalau leader MLM itu, walaupun leader besar, leader kecil, whatever lah ya, kita tuh nggak semudah itu. Bagi teman-teman yang memulai di AFC tanpa embel-embel jabatan dan lain-lain di perusahaan lain, itu lebih mudah, lebih bisa lari lebih kencang dari awal. Saya startnya berat. Apa yang dibayangi, ketakutan saya besar. Kalau saya harus jalan ini, saya posting, tiba-tiba semua order hilang dan saya nggak makan gimana? Ya. Saya kalau misalnya saya posting, ternyata saya nggak jadi di AFC, tapi semua image saya udah jelek. Saya nggak akan dipakai lagi sebagai speaker lagi di sana, dan itu pasti udah potong kompas bukan kesuksesan, kegagalan saya. Belum lagi diomongin, belum lagi saya masuk di komite Bandung gitu. Udah pasti saya kayak ada MPR DPR di Bandung yang mungkin bisa saya di sidang gitu. Berat, itu nggak mudah buat saya loh. Ya,
Niko, lu ada di bisnis MLM pasti tahu bebannya. Seorang leader pindah kapal itu bukan hahaha itu, perih itu. Nah, ini yang ditanyain ya. LOP kedua, LOP saat Niko datang itu mengubah segalanya. Dari closing pertama ke closing berikutnya itu perlu beberapa bulan, nggak mudah. Bahkan saya pernah diklaim, pasti nggak ada yang pernah, nggak tahu ya, satu kotak dibilangnya isi kurang 1 loh, 27, dan dia komplain. Mungkinkah Jepang melakukan itu? Dan dia minta ganti, sampai saya akhirnya bikin surat bermeterai. Saya tahu saya dibohongin, tapi ini yang ngebohongin oma-oma, umur 74 tahun. Dan dia fight, saya demi Tuhan, karena begini. Saya juga harus bikin, saya bikin bermeterai. Nah, terus nanti ada yang udah beli, udah dijadiin member, ngekeh pengen dibalikin dengan marah-marah, ngamuk-ngamuk. Emang closing pertama dan selanjutnya saya mudah tidak, sampai sponsor saya bilang, "Tin, lu kenapa sih? Kenapa? Udah mas susah." Begitu dapetnya aneh-aneh, saya nggak tahu gitu ya. Tapi akhirnya, apa yang membuat saya stay sampai hari ini? Apa yang membuat saya membakar kepala saya ketika perjumpaan dengan Niko gitu ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri. Iya nih, pertemuan kita waktu itu ya. Jadi waktu itu Niko datang, karena kan sponsor saya bukan orang MLM, jadi hot button itu nggak dapet. Tapi saya dapat ketulusan. Jangan kira ya, saya kalau yang datangnya Niko pertama kali prospek saya nggak akan mau loh. Saya pasti nggak akan mau pernah. Niko mau kejar saya sampai di mana, jebak saya nggak akan pernah berhasil. Tapi ternyata ketulusannya si Sylvia Makobudi itu yang meluluhkan saya, itu buka pintu hati saya. Jadi tiap orang tuh punya mata rantai tersendiri gitu. Nah, ketika tapi saya perlu hot button untuk drive saya untuk fighting apa kekuatan saya dan sesuatu yang ketemu nyawanya lah. Karena saya bukan orang yang setengah-setengah. Saya kalau mau jalan, tidak. Dan alasannya apa? Saya harus jalan. Gak mau sih alasan yang ngambang, yang ingin dapat uang. Kalau dapat uang aja mah nggak usah di MLM, kerja aja jualan juga pasti dapat uang gitu ya. Kalau cuma mau dapat jualan doang, kalau aktif income, kalau mau aktif income ya nggak usah di MLM. Mau jualan baju juga aktif income, mau buka toko itu aktif income. Toko buka dapat duit, toko tutup nggak dapat duit, apa bedanya? Ya, di sini saya mau mencari yang beyond dari semuanya itu gitu. Karena apa? Satu, saya kasih kunci ya dulu. Ini sebenarnya utang saya sama Niko waktu di voice note terakhir. Niko, saya pengen sharing apa sih yang membedakan MLM kita dengan yang lain? Apa hot buttonnya kalau kita ketemu MLM lain? Satu kata, stabil income. Ya, stabil income itu saya tekankan teman-teman yang mungkin ada yang nggak paham. Tapi kalau yang ada di MLM pasti Anda paham. Mungkin yang kerja juga, kalau yang kerja itu stabil income ya. Tapi kalau yang usaha, mungkin Anda paham. Stabil income, bahkan income naik, itu sesuatu yang buat saya sangat-sangat powerful di AFC. Kenapa? Di tempat lain, gak hanya di tempat saya sebelumnya, hari ini saya bisa kaya. Bisa dapat income 10 juta, 20 juta. Besok saya bisa 0. Besoknya lagi bisa 3 juta, besoknya lagi 7 juta, tapi besoknya lagi cuma 1 juta dan bisa 300.000. Saya kalau mau dikasih lihat kayak di kita istilahnya apa ya, yang itu kan akunnya AFC kita kan itu ada income per tahunnya. Saya bisa kasih lihat tapi saya nggak mau ya, karena di sini bukan kita untuk ini ya. Cuman saya mau ngasih tahu teman-teman harus paham ini stabil income. Itu yang membuat saya stay di sini. Ya mungkin kalau teman-teman saya mau nge-grab MLM lain, ini satu kata kunci loh teman-teman, stabil income. Dan saya yakin semua yang dengar kata ini dari yang meremehkan kalian pasti akan langsung noleh. Kenapa? Ini yang saya rasakan di sini, yang bikin saya menangis. Berapa kali saya sering menangis kalau saya buka yearly saya, setahun saya dapat berapa income tahunan. Gak nyangka gitu. Kenapa? Saya udah terbiasa roller coaster, income saya roller coaster. Ya, nah, cuman satu hal, MLM lain selalu menekankan you are close line, ini downline saya, ini cross line saya, ya. Saya menerapkan di tim saya nggak
nggak ada hak saya minta ada seperti itu. Tapi saya menerapkan di tim saya tidak dalam koridor yang benar ya, dalam arti yang benar ya. Jangan menyalahartikan ya, dan jangan memanfaatkan istilah ini. Saya mulai mengistilahkan love line. Kita harus mengasihi line bukan cross line. Mereka bukan lawannya kita. Tahu nggak teman-teman, lawannya kalian siapa? Orang yang belum member AFC. Kalau teman-teman menjadikan sesama member AFC lawan kalian, perusahaan AFC bisa runtuh karena apa? Di dalamnya saling baku hantam gitu ya. Kalau saya ya, itu prinsip saya ya. Jadi saya punya WA group, isinya tuh udah full, tapi apakah itu isinya semua tim saya? Bukan. Banyak tim yang leader saya bareng-bareng, nggak apa-apa. Karena buat saya kebaikan itu akan kembali dan berpulang pada yang empunya. Ketika saya membagikan ilmu seperti ini, hari ini kalau saya mau pelit gitu, nggak bisa aja soal kata stabil income itu saya keep hanya buat saya doang dan tim saya. Tapi ketika saya bagikan, dan mungkin teman-teman banyak yang prospek dan berhasil, misalnya nih, ini bukan kegeeran ya, misalnya satu kata ini membuat open mind dan membuat banyak closing. Emang saya dapat apa? Apakah saya dapat royalti dari teman-teman semua? Enggak. Tapi saya tahu, saya membagikan kehidupan bagi teman-teman semua. Maka kehidupan bisnis saya juga akan menjadi makin berlimpah. Gitu. Jadi saya sangat percaya itu gitu. Saya sangat percaya kalau saya mau berbagi ilmu, tapi dalam koridor yang benar ya, karena gini, kita harus hargai, ini kayak rumah tangga, kita nggak boleh ikut campur rumah tangga orang, kita nggak boleh ikut campur grup orang, dia punya leader sendiri, tapi kita boleh sharing, tapi maksudnya ngerti ya, saya percaya teman-teman semua dewasa gitu, jangan ikut campur, ikut ngedidik anak orang, salah-salah, menurut kita benar, menurut mereka belum tentu benar, nanti kita bisa ketempuhan, cuman maksud saya gini, paradigmanya itu jangan mengkotak-kotakan. Saya merasa saya grow ketika di bisnis sebelumnya, saya sering nolongin orang, tim-tim lain, yang ayo kita menyemangati, minimal dengan apa sih? Kalau kita nggak punya ilmunya, karena masih baru, minimal menyemangati teman-teman, dan jangan pernah sama closingan orang lain. Itu mangkok nasinya dia, bukan mangkok nasinya kita. Jangan berpikir, aduh sama dia, coba kalau misalnya saya duluan, pasti sama saya, belum tentu. Karena itu mangkoknya dia. Jatahnya dia yang udah Tuhan kasih buat dia. Mau kita lebih dulu pun kalau bukan punya kita nggak akan pernah nyampe loh ke kita. Dan jangan pernah merebut mangkok nasi orang. Kalau kita merebut mangkok nasi orang, mangkok nasi kita juga akan tumpah loh gitu ya. Jadi itu sih prinsip-prinsip yang saya pegang gitu. Karena saya berpikir gini, tabur tuai. Hal yang positif akan menuai banyak. Tapi hal yang negatif pun jangan lupa, itu akan kita tuai banyak. Satu benih, jagung itu ditabur dari satu biji jagung menjadi puluhan ribu. Kebaikan kita yang kecil akan kita tuai puluhan ribu, banyak kebaikan akan balik pada kita. Demikian pula yang salah, yang jahat dari kita. Makanya saya sangat menjaga integritas karena saya selalu ingat itu. Kadang-kadang tergoda selalu ada masih manusia untuk misalnya ya rada ini mah kan dosa putih katanya ya. Saya yakin nggak ada dosa putih, dosa hitam. Pokoknya intinya mikir gini, kalau kita diperlakukan kita, mau nggak? Kalau nggak mau berarti jangan pernah lakukan itu gitu. Terus sorry kenapa ke sini ya. Nah, saya balik lagi, hutang saya itu tuh beban yang terbesar. Kenapa? Saya masih punya utang dari 20 tahun yang lalu. Dan kenapa saya menangis? 20 tahun yang lalu nih kok. 20 tahun yang lalu. Yang saya nggak mampu bayar. Ya, adik saya lulusan accounting. Adik saya beliau adik saya ini terlalu kasihan gitu sama saya, melihat saya berjuang sana sini ditipu, namanya orang nggak bayar ditipu, udah sering sampai adik saya bilang, Ci kalau misalnya lu uang kekumpul semua kayaknya udah kebeli rumah, kebeli mobil, kebeli segala, tapi hari ini saya nggak punya rumah, saya punya mobil karena terpaksa waktu itu harus kerja bawa anak saya dari 5 bulan saya bawa setiap hari pagi sampai malam sampai kena pneumonia. Waktu itu saya berjuangnya tuh sampai titik. Kalau saya pikir ya, saya nggak merasa itu berjuang sih, saya merasa itu saya nggak bangga dengan itu karena saya pikir keseharian saya, tapi orang yang bilang gila lu Tin, cina bawa anak, setelah sekarang ya juga ya kasihan anak gua nih gitu, karena bayangin anak 5 bulan, sampai saya suka lupa ngasih makan, karena saya kalau closing, saya prospek orang, anak saya ditaruh di sebelah saya, setiap hari begitu. Nah, akhirnya adik saya tuh nanya, Ci, saya bantu deh. Saya bantu
kita list utangnya. Tangan saya gemeteran loh. Saya nggak sanggup ngelis utang saya berapa. Kenapa? Hati kecil saya ketakutan. Karena kalau saya tahu, saya yakin hari itu saya nggak bisa bayar utang. Karena boro-boro bayar utang kan berarti harusnya uang yang lebih ya. Yes. Tapi untuk makan aja saya bisa dibilang sulit gitu. Untuk beli hidup hari-harinya kurang, gimana bayar utang, nggak ada logikanya. Apalagi suami sakit dan lain-lain gitu. Anak saya tuh rewel, nempelnya sama saya terus. Jadi saya ngalamin kalau ini ya hamil gendong. Awal-awal saya jalanin ini, banyak donen saya tahu. Saya sambil gendong pakai krembong ya, zaman dulu. Mama banget lah. Sambil telepon, tiba-tiba anak saya jerit-jerit. Ini masih telepon. Sampai akhirnya kalau kagok, akhirnya sambil anak saya jerit, saya coba ngomong dan mencoba konsentrasi. Tapi nanti ketika satu kalimat selesai, oke, udahan dulu. Tidurin lagi, jadi telepon lagi, jerit lagi. Seperti itulah keseharian saya. Belum yang gede dan lain-lain lah. Nah, tapi saya miss ya. Apa yang nggak pernah saya pikirkan itu terjadi miracle-nya tuh di AFC. Dengan utang sekian banyak, target saya kan memang bayar utang. Konnichiwa kita setiap hari. Jadi setiap hari dapat uang, saya selalu bayar, tapi perlu teman-teman ingat, sebelum saya punya konnichiwa yang besar, sebelum saya di AFC, walaupun untuk sehari-hari kurang, saya tetap bayar utang loh. Ya, saya tetap bayar utang, walaupun cuma mampu 100.000, 200.000, saya bayar utang. Karena mama saya, keluarga saya sangat, ini mah keluarga pribadi ya, maksudnya mama saya teh haram gitu anaknya punya utang, entah kenapa. Jadi mama saya teh selalu menangis setiap hari kalau tahu utang saya belum lunas. Jadi saya tuh berusaha gitu, dan ternyata saya kaget. Bulan kemarin, bulan 30 hari dari pertengahan Oktober sampai November, saya merinding loh. Ternyata saya sudah bisa melunasi utang, dan hutang terakhir tuh saya bayar dalam 30 hari, Oktober pertengahan sampai November. Berapa teman-teman? 45 juta cash. Ya. Dan saya nggak sadar tadinya, karena kan hidup saya tuh rasanya baru bangun, tahu udah malam gitu. Jadi saya nggak ada, jangankan itu, kalau teman-teman tanya ke saya berapa income saya yearly sampai hari ini, nggak tahu saya juga. Cuman kalau yang kemarin mungkin tahu, Kak, saya selalu buka yearly kalau pas ada yang nembak saya, gitu, nanya. Nah, tapi yang ini saya kaget karena adik saya kan mulai bantu saya keuangan saya. Ketika saya list, saya kaget ketiga, saya nggak nyangka 45 juta, uang dari mana ini? Amazing banget. Bahkan sebenarnya ada uang orang yang menginvestasikan sesuatu lah, pernah menginvestasikan sesuatu, tiba-tiba dimajuin harus bayar. Jadi sebenarnya total dalam 30 hari 65 juta saya transfer cash. Dan kalau ada yang nggak percaya boleh minta sama saya udah ngirim sama, waktu itu ngirim sama kayak Mas Helen sama Niko juga sebenarnya. Niko udah tahu. Mungkin ya karena itu ya, cuman satu sih, saya nangis. Saya sangat sujud syukur. Apa yang nggak pernah saya bayangin utang 20 tahun itu lunas hari ini. Saya bisa klaim saya nggak pernah utang 1 rupiah. Ya, bahkan saya sudah membiasakan nggak pakai kartu kredit lagi. Jadi kartu kredit hanya alat pembayaran biar sometimes kita dengan kartu kredit hanya privilege dan memudahkan. Tapi saya memastikan setelah saya gesek, saya langsung bayar. Gitu. Saya udah nggak mau lagi capek dengan hal seperti itu. Belum lagi lupa tanggal, karena saya uang ada, tapi lupa tanggal jatuh tempo. Itu kan masalah lagi. Kena 200 lagi. Sekarang saya sangat menghargai 1 rupiah demi 1 rupiah. Walaupun konnichiwa, saya bersyukur udah dapat yang sangat lebih dari cukup. Tapi saya lebih menghargai. Kenapa? Saya merasa begini ya, ini pribadi saya ya. Saya merasa uang yang saya miliki sekarang bukanlah milik saya. Apa yang saya dapatkan bukan karena saya hebat. Karena gini loh, kalau saya hebat harusnya selama suami saya nggak kerja 2 tahun, saya udah hebat dong bisa bayar utang dan benar. Dan seharusnya di perusahaan yang 11 tahun saya bisa bayar utang. Tapi saya tahu ini semua favor anugerah Tuhan buat saya. Dan kebenaran mungkin saya masih mau berjuang, jadi dikasihnya sekarang. Mungkin teman-teman pernah lihat ilustrasi yang membelah tebing, apa sih ini istilahnya, yang tebing pukulin keluar berlian. Kadang-kadang kita sering kali kita selesai di saat cangkulan terakhir mau dapat berlian besar. Andai kata
saya melepaskan AFC ini, saya tetap ngekeh gitu, istilahnya bersikeras dengan perusahaan yang lama. Apakah hari ini utang saya lunas? Saya yakin bukan lunas loh. Saya hutang makin besar karena ini kan COVID. Teman-teman harus ingat ini kan COVID gitu ya. Dan saya memulai 1 bulan sebelum COVID. Bagaimana saya memulainya? Jadi mundur lagi. Jadi waktu itu Niko, apa ya, tapi tetap mengerti ya. Niko itu LOP dan saya melihat, wah ini nyawanya AFC banget gitu. Beda ya kalau orang dari EDMLM, dia tahu hot buttonnya, dan saya butuh itu tambahannya gitu kan. Afternya setelah hati saya dibutuhkan oleh Sylvie dan Didi, saya perlu untuk yang ada penguatannya. Tuhan baik, dikasih sebelum corona Niko, dan besokannya sebenarnya saya nomor teleponnya Niko udah dikasih Ernest, sorry ya kadang-kadang keceplosan, kasih Pak Ernest itu udah dari bulan November ke Desember. Saya cuma bilang sama Pak, nggak perlu. Bukannya saya sombong, saya mau natural. Saya nggak mau mentang-mentang kenal sama owner, saya punya akses VIP, semuanya instan. Karena saya tahu sesuatu yang instan akan runtuh. Ya, karena fondasinya nggak kuat. Dan ngomong-ngomong fondasi, akhirnya saya ngerti kenapa jalan saya berliku begitu panjang dari dibanding yang lain. Terus terang saya sirik loh sama downline saya. Downline saya tuh ada yang udah bisa closing sebelum dia member. Imu nggak? Saya, padahal ya kejadian loh nih. Bahkan ada yang begitu hari ini closing, ada yang datang ke saya begitu closing bawa 15 member, closing 20 dus dengan waktu itu rugi 1 member, 1 dus. Saya nggak sehebat itu loh, tapi saya mengerti. Hidup kita seperti membangun satu kehidupan itu, seperti membangun bangunan. Ya. Kalau misalnya kita destiny-nya kita membangun satu rumah 1 lantai, fondasinya akan ditujukan untuk bangunan rumah 1 lantai kayak IMB lah ya. Blueprint-nya kita apa? Nah, akhirnya ini mah entah saya ngeklaim GR atau ngeklaim sendiri ya. Saya akhirnya belajar memahami mungkin saya ditujukan untuk membangun menjadi bangunan kantor atau hotel mungkin 50 lantai. Karena itu fondasi saya harus begitu kuat. Kalau enggak saya nggak akan sanggup gitu kan untuk menampung sekian banyak orang. Nah, dari situlah saya akhirnya belajar menerima. Kalau enggak saya sakit hati loh dengan perjalanan saya gitu kan. Sirik loh dengan semua yang begitu mudah. Nah, ketika Niko begitu Niko LOP, besokannya kalau nggak salah saya langsung telepon Niko. Saya bisa nggak ketemu sebentar aja? Karena saya ngerasa harus nih ketemu sama Niko untuk ngerti kenapa saya harus di sini, kenapa saya harus bakar jemputan saya. Akhirnya Niko waktu itu cuma ternyata waktu saya telepon, kan saya pikir dari LOP malam pagi, mungkin pulangnya sore jalan-jalan dulu di Bandung kan biasa ya, semua speaker tuh pengen jalan-jalan dulu. Jawabannya gini, udah ada di kereta api Ci, mau pulang, mau pergi lagi. Kalau nggak salah 30 menit lagi berangkat. Wow. Tunggu, kata saya. Kebenaran saya ada di jalan dan nggak jauh. Bandung kan sejauh-jauhnya ya segitunya lah ya. Akhirnya saya hanya punya 20 menit untuk ngomong sama Niko sebelum Niko naik kereta api. Saya cuma nanya 3 pertanyaan ya Nik ya. 1, kenapa saya harus di AFC? Kenapa saya harus bakar jembatan saya? Kenapa saya harus tinggalin perusahaan saya yang lama? Kedua, apakah perusahaan ini akan bangkrut? Bagaimana sistem bonus ini yang begitu luar biasa bisa berjalan sekian lama, kata saya. Dan kenapa saya harus pindah di sini? Kan sama aja. Gitu. Sampai Niko bilang, wah ini pertanyaannya gitulah ya. Jangan tipikal banget sama ada salah satu leader besar di sini. Katanya 2 orang yang luar biasa. Dan dibilangin, kalau saya ingat banget loh, Niko bilang ini, Niko bilang ini, kalau Cici selalu nyumput, jangan harap kesuksesan itu akan datang. Walaupun akan dijauhin, tapi ambillah resiko itu untuk maju. Dan kesuksesan itu akan menjadi lebih real gitu. Dan saya dibilangin kalau nggak pernah dijalanin, bagaimana saya tahu? Akhirnya saya bisa, entah kenapa ya, pokoknya pertemuan itu tuh membuat saya kayak bangun dari tidur saya yang lama. Kemarinnya mungkin jadi sleeping beauty gitu ya. Saya bangun, langsung saya mendesain, pulang dari Niko saya nggak bisa tidur loh. Sepanjang perjalanan rasanya rancangan apa yang saya mau lakukan dan saya bangun di AFC langsung mulai terbentuk. Langkah apa yang saya lakukan? 1 minggu. Niko kapan ya Niki waktu itu? Januari ya. Hitungan 1 minggu, 2 minggu saya taruh anak saya di daycare.
Kan saya nggak punya pengasuh buat anak saya. Saya taruh anak saya di daycare. Nangis, iya anak saya nangis loh. Dan saya ingat anak saya lahir Januari. Untungnya itu saya sadarnya Januari, jadi nggak terlalu jadi ibu yang tega banget gitu. Jadi anaknya udah 1 tahun baru taruh daycare. Kebayang kalau saya insight-nya anak saya 6 bulan gitu kan. Bisa saya taruh juga itu 6 bulan. Cuman kan akhirnya membuat saya tuh, saya harus. Kenapa? Semua orang mencerca saya. Gila lu ngejalanin ini, ngorbanin anak. Kan bilangnya gitu, ngorbanin anak. Yes. Tapi buat saya, apa nggak saya lebih jahat? Kalau ada kesempatan nggak saya pakai? Kalau saya nggak mau ambil kesempatan ini sekarang dan nanti anak saya mendapat warisan hutang saya bagaimana? Yes. Kalau anak saya nggak bisa kuliah, apa nggak saya lebih jahat lagi? Kalau saya nggak bisa ngasih pendidikan yang terbaik, nggak bisa beliin susu dia karena ada kesempatan yang saya buang, mana yang lebih tega gitu kan? Yes. Akhirnya saya ambil keputusan itu dan saya bersyukur banget Tuhan tuh selalu tepat waktu. Kenapa? Saya ngambil akhirnya kalau nggak salah Februari deh, awal Februari atau akhir Januari, saya masukin anak saya di daycare 30 hari, langsung lockdown, WFH terjadi. Itu saya syok. Kebayang nggak? Saya baru bangun, tiba-tiba WFH, yang WFH total, semua orang Bandung inget banget kita WFH total, daycare-nya tutup. Saya langsung lemes loh. Aduh, dan saya ya udahlah, kayaknya income saya turun. Ya sudah, resiko gitu kan. Hidup kan penuh resiko. Gak jalanin apa-apa aja ada resiko, apalagi ngejalanin sesuatu. Tapi ya sudah, jalanin. Saya berjuang lagi, tapi miracle come. Beberapa setelah lewat 1 bulan, saya kaget waktu saya buka-buka lagi belajar cari income, gimana lihatnya bonusnya. Bonus saya naik terus loh. Bayangin ya, saya tuh November join. Desember itu yang pertama jadi donat saya. Februari saya mulai jalan. Maret itu ya, Maret lockdown. Ternyata Maret itu saya dapat kalau nggak salah 8 juta. Langsung saya dapat berapa belas juta. Bulan ketiga dapat 29 juta. Kebayang nggak itu lockdown bulan ketiga? Dan saya lihat, nangis saya. Kenapa? Saya ngerasanya gini, mau ngomong nih teman-teman, di sini effort kita tuh segini. Kalau tempat lain effort kita segini, mungkin income kita segini. Kalau di sini effort kita segini, income kita segini loh teman-teman, bahkan unlimited loh. Saya udah ngalamin, percayalah sama saya gitu. Gak ada yang lebih baik dari sini, dalam arti gini, kalau teman-teman udah menyerah di AFC dan mau coba yang lain, AFC aja nggak berhasil, yakin di tempat lain juga perjuangannya nggak lebih mudah. Saya nggak bilang nggak berhasil ya, siapa tahu kan jodohnya di sana gitu kan. Tapi kalau perjuangannya nggak bisa memperjuangkan dulu di sini, kecuali gini, kalau udah saya gini loh nih, saya belajar realistis ya nih. Yes. Kita semua orang hidup nggak ditakdirkan seluruh warga Indonesia ini adalah member AFC, betul, setuju. Jadi kalau ada yang memang nggak berjodoh, jangan dipaksain. Karena saya udah pernah memaksain orang, dipaksa-paksa, ternyata dia nggak jodoh. Karena yang kita harapkan orang besar di sini belum tentu jalan. Ketika dia di tempat, ada tempatnya mungkin jalan. Jadi berbesar hatilah kalau orang bukan tempatnya di sini. Tapi bagaimana cari orang yang berjodoh di sini kalau kita nggak pernah bekerja? Bagaimana kita bisa ketemu orang yang tempatnya di sini kalau kita nggak pernah proses? Bagaimana kita bisa dapat income kalau kita nggak pernah bekerja? Kalau untuk dapat income itu perjalanan panjang, gitu kan? Kalau perjalanan kita nggak mau lewati, jangan harap bisa nyampe, gitu kan? Nah, akhirnya yang saya bikin saya lihat ini waktunya, bentar lagi ya. Perubahan itu jangan berpikir yang saya berpikir di AFC cuma utang. Tapi saya dapat lebih dari itu, bahkan beyond dari semua. Kenapa? Bonusnya itu tidak terbayar. Bonus yang saya dapetin di AFC adalah keharmonisan keluarga saya. Bayang 2 tahun suami saya nggak ada income itu, saya tahu beban dia berat banget. Saya sedih gitu. Saya bingung apa yang bisa saya bantu gitu. Karena saya tahu beban seorang kepala keluarga. Coba nih kok bayangin. Kalau jadi kepala keluarga, istri lagi hamil 3 bulan, kena sakit seperti syaraf kejepit, kena otot skiatik, itu penyakit atlet, hamstring, sampai ngesot di lantai. Ada momennya saya harus merawat, suami saya nggak bisa turun dari ranjang, even buang air kecil pun harus diranjang, dengan perut saya yang besar,
8 bulan. Saya bawa suami Tangerang waktu itu untuk, saya mikir kalau nggak ada yang bantu nyetir, saya bakal nyetir sendiri, bawa suami saya demi kesembuhan suami saya. Tapi saya harus berjuang dengan, pasti kan beban suami saya berat sekali. Siapa sih suami yang pengen lihat istrinya menderita? Siapa sih suami yang pengen lihat istrinya sengsara gitu, sampai harus pontang-panting kayak gitu? Saya yakin suami saya enggak, dia stres sendiri gitu. Dan pasti ketika suami yang lagi stres, dia tuh kadang-kadang kalau akal sehatnya hilang akal sehat itu wajar, saya maklum loh. Kenapa? Saya bayang kalau jadi dia juga belum tentu sanggup loh bisa melihat dengan rela membiarkan istrinya berjuang seperti itu, tapi dianya nggak bisa apa-apa, itu kan siksaan terberat gitu. Tapi dan akhirnya saya mau ajak suami saya tuh suami yang luar biasa, gak pernah sepeser pun minta uang saya. Tapi saya tahu ini mungkin melenceng sedikit ya. Berkat yang saya dapatkan bukan semata karena saya hebat, tapi semua dari Tuhan, dan ini berkat pernikahan saya. Kalau saya nggak nikah sama suami saya, mungkin saya nggak bisa dapetin berkat yang sebesar ini gitu. Dan ini berkat anak-anak saya gitu. Kalau mungkin nggak punya anak, saya pernah tersesat. Halo. Putus ya, teman-teman ya. Apa saya yang putus? Enggak kan ya? Sayanya nggak putus ya? Nah, lo ini. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Sambil menunggu Ci Christine comeback, saya mau apa? Tadi lihat ya perjuangannya ya. Jadi saya dulu jujur aja waktu saya notice Ci Christine join sambil dia survive, saya tuh sampai apa? Dia kan jual nasi goreng kadang buat hidupnya. Kadang saya mau beli, cuma kan dia di Bandung. Itu sampai saya lakukan loh. Saya pernah nanya, Ci, nasi gorengnya mau dong, enak banget. Dia doing apapun buat hidupnya. Ini siaran ulangnya ada di Facebook ya teman-teman. Ci Christine putus tiba-tiba, tapi it's okay. I'm back, Manik. Ini tunggu. Oke. Lanjutin Ci yang di waktu suami yang stres itu. Ya, suami saya tuh pasti emosinya juga kan jadi nggak stabil, dan saya sangat maklum. Saya nggak apa ya, saya sangat memahami karena saya ngerasa suami saya juga udah berjuang dengan hidupnya, dengan sakitnya. Kalau mau tahu itu sakitnya suami saya, itu meraung lebih dari yang melahirkan loh. Itu sampai untuk berdiri aja dia harus pegangan alis, menahan sakit sampai gemeteran. Bahkan keluar bulir-bulir putih, kebayang ya. Jadi apa yang saya dapatkan, saya merasa sebagai istri nggak boleh atau jago gitu loh. Wah, gue dapet nih dari AFC, suami saya nggak dapat apa, enggak, karena saya tahu kalau bukan restu suami saya nggak akan dapetin berkat yang di sini. Dan juga pertama, karena saya dapat sharing, saya sudah sembuh sama saya. Cuman kadang-kadang sometimes suka kamu tapi nggak terlalu yang gimana lah. Nah, cuman yang poin yang saya dititipkan juga oleh Ibu Helen ya. Ibu Helen ini, saya kemarin sempat diajak lunch waktu beliau ke Bandung, kita bahas soal itu. Ternyata hutang itu, saya nggak tahu ya, sorry kalau saya salah, cuman ini menurut saya dan Bu Helen ya, ini kita share. Hutang itu penghambat berkat. Nah, saya berpikir kan gini, selama utang dibayar, saya nggak kabur, nggak apa-apa. Tapi saya kebetulan di perusahaan yang lama, teman-teman saya muslim semua. Sampai sempat ada yang bilang saya adalah mualaf. Saya sangat paham pengajaran-pengajarannya, karena saya nosara ya. Jadi saya sangat belajar apa. Sampai saya ingat ada tim saya, kalau utang 10.000 bisa lari-lari besokannya buat bayar. Saya nggak mau ada utang, saya takut nggak bisa bawa, nggak bisa kuat ngebawanya. Dari situ saya belajar loh, kok bisa sampai kayak gini pengajarannya apa ya. Terus akhirnya saya ngobrol sana sini dari berbagai sudut pandang agama dan lain-lain. Dan saya suka nonton TikTok kan pelajaran ya. Di situ saya ngerti saya ingat yang muslim lebih familiar itu hutang riba ya, hukum riba. Saya baru ngerti, oh ternyata walaupun ada bunga dan kita bayar tuh tetap nggak boleh gitu.
Itu pribadi saya ya, maaf kalau mungkin ada yang punya pandangan lain. Akhirnya saya, memang yang saya lunasi pertama yang berada bunganya, saya beresin dulu. Dan setelah itu yang nggak berbunga, karena banyak keluarga yang support saya banget. Adik saya tuh, anytime saya telepon, butuh segini tuh pasti transfer. Tapi saya selalu bayar. Bahkan utang saya ingat-ingat utang punya utang. Saya selalu korek siapa yang saya masih punya utang, saya bayar. Saya langsung, uang saya langsung, sempat uang saya langsung nol, tapi nggak apa-apa. Saya mau memulai fondasi keuangan saya yang kokoh dan dari awal lagi nggak apa-apa. Tapi benar loh, ketika utang saya lunas, berkat itu kan makin surut, tapi makin melimpah gitu. Jadi saya tuh berpikir, mungkin selama ini berkat saya ketahan karena cukup banyak yang bilang, aduh harusnya kamu tuh begini. Banyak yang prihatin gitu dengan saya, dengan melihat saya berjuang kok belum dapat. Jadi saya berpikir mungkin ya dari sini. Bahkan waktu itu Bu Helen tuh nitip cerita begini sama Bu Helen. Di Amerika ada satu istilah namanya BOM, kartu kredit. Kalau misalnya kartu limitnya 100 juta, diambil 70 juta misalnya, terus gak apa-apa, masih bisa lolos pulang ke Indonesia. Tapi dia bilang, hati-hati. Saya lihat dengan mata kepala saya. Teman saya yang waktu itu ngambil berapa? Hari ini sempat stay di Amerika. Hari ini cuma jualan yang untungnya tuh cuma 1.000 sampai 3.000 ya, dengan susah payah dan dengan keringat, dengan kerja. Hati-hati kata. Dan saya amazed loh. Waktu saya kan biasanya udah kebayang ya bagaimana. Dia bilang, saya nggak punya kartu kredit. Saya hanya punya kartu debit, dan debitnya bukan yang biasa. Jujur, ini loh poin kedua dari AFC yang bisa kita pelajari. Di mana semua MLM bermewah-mewah menunjukkan pamer-pamer ini dan itu. Di sini tuh semua sederhana. Dan saya sempat ada yang closing ikut saya karena katanya ya, saya itu sederhana banget katanya, padahal tahu income saya besar. Saya merasa itu gaya hidup saya, dan saya bersyukur AFC tidak memaksa saya harus berubah gaya ke sana gitu. Saya masih tetap dengan kaos dan celana saya, tapi saya nggak punya beban. Banyak perusahaan MLM yang ini penampilannya ratusan juta, tapi income-nya nggak nyampe 2 digit, kan itu sedih. Dan saya lihat di depan mata kepala saya, kebayang. Jadi fokus otaknya cuma dipakai bagaimana terlihat kaya, bagaimana terlihat sukses. Kalau begitu hidup dalam ilusi, bagaimana bisa fokus untuk benar-benar kaya gitu loh. Kalau orang terbiasa hidup untuk kamuflase, bagaimana dia bisa hidup benar-benar sukses kalau dia fokusnya ke sana? Pasti dia nggak akan mikirin yang realnya gitu kan. Itu sih menurut saya ya. Jadi saya tuh bersyukur ya. Ya kalau balik lagi ke situ, dulu saya harus terlihat sukses. Ada tuntutan alam bawah sadar ya. Kadang-kadang saya sadarnya baru dengan pertanyaan Niko seperti ini nih gitu. Dulu terlihat sukses tapi tidak ada income. Income-nya tuh, teman-teman percaya nggak sih, income saya terbesar seumur 11 tahun, saya 20 juta satu kali. Ya, selebihnya bisa dibayangin. Ya, nggak usah saya. Tapi di sini, income saya naik terus. Dengan gaya saya ibu rumah tangga. Dan itu tuh saya bilang, income segitu saya kerja kepala jadi kaki jadi kepala loh. Bangun jam 6 pagi bisa beres jam 2 pagi. Kadang-kadang dulu saya bikin bond, kadang-kadang segala macam. Tapi di sini, saya tetap bekerja keras, tapi saya masih bisa ngurus anak. Saya kalau pernah prospek saudara saya yang di Belanda, saya jam 2 pagi saya prospek dia. Saya tetap bekerja keras, tapi saya merasa ya, tanpa harus jualan pun, saya masih bisa dapat income. Ini message penting loh teman-teman. Kalau ada yang paham, ada yang paham ya. Kalau saya di tempat lain, saya harus jualan dulu kalau saya mau dapat income yang benar, gitu ya. Kedua, saya bisa dapat stabil income, bukan stabil teman-teman sebenarnya. Tapi saya naik terus. Ya. Kalau dari Februari, Maret ya, bulan ini berarti sekitar 10 bulan. Sebenarnya ini merinding. Saya sempat, waktu tahu income saya sempat 3 hari ngahuleng. Kalau orang Bandung bilangnya ngahuleng. Bengong kemana? Saya dapat income segini, saya ibu rumah tangga loh gitu. Income saya total selama 10 bulan mencapai 500 juta. Ini bukan kebanggaan yang patut disombongkan, tapi saya semakin amazed karena saya belum ngerjain kepala jadi kaki loh. Saya nggak ngerjain kepala jadi kaki. Saya masih hidup bisa normal,
saya bisa cukup tidur, dan anak saya berkualitas. Singkat cerita, yang harmonis yang terjadi di keluarga saya apa? Suami saya kan jadi lebih tenang, walaupun dia nggak pernah meminta uang saya loh. Suami saya hari ini udah kerja, dan memang tahun 2020 ini tahun yang luar biasa. Karena mundur lagi sedikit, saya minta waktu dikit boleh ya? Mundur lagi sedikit, suami saya pernah bekerja sampai jualan nasi goreng, saya jualin online dan lain-lain. Nah, kerja di kantor, jadi sales yang areanya Ciwidey dan Gunung Tangkuban Perahu. Siapa yang pernah ke Bandung itu tahu jaraknya bagaimana. Ciwidey dan Tangkuban Perahu itu perjalanannya kayak ujung ke ujungnya Bandung mau keluar kota, dan ujungnya yang satu lagi. Selama 1 bulan sampai saya nangis karena kadang-kadang kalau lagi hujan besar banjir naik motor dan bisa hampir kena banjir parah gitu. Dan tapi itu harapan saya karena belum jalan AFC bulan Desember. Baru kerja 1 Desember. Saya pikir karena dapat gaji paling telat 2 Januari. Saya dapat tagihan kartu kredit tanggal 3 Januari. 30 Januari, 31 Januari, adik saya tuh ngajak saya liburan untuk nyenengin saya dan anak-anak saya. Ternyata saya dapat telepon, satu malapetaka lagi, musibah demi musibah. Toko yang suami saya order kabur dengan bawa barang dia 20. Kebayang itu 31 Januari 2019. Udah nggak bisa menangis saya. Air mata saya udah kering. Saya cuma, ayo kita jalanin. Sambil mikir tanggal 3 Januari, saya pikir liburan, dapat gaji, bayar. Ini yang ada liburan harus nyari duit di mana? 1 Januari loh, mau cari duit di mana? AFC mau digesek-gesek gimana supaya dapat duit? Saya selalu kalau tagihan itu bukan 1 digit, kadang-kadang 2 digit. Sebenarnya income suami saya pun kadang kasihan kalau dia tahu gitu. Tapi saya bisa ngatur gitu lah. Akhirnya kita jalani. Dan setelah itu pun kena lagi musibah, berbagai musibah lah, sampai akhirnya lelah gitu. Kayak gak ada lagi saya di posisi, gak ada lagi tempat yang lebih rendah buat saya jatuh. Dengan membawa anak-anak dan suami, saya harus tetap tegar. Karena gini, kalau saya ikut stres, kan suami saya dong. Gitu. Saya harus bisa menguatkan suami saya dan tetap membawa anak-anak saya ke grow gitu dengan keterbatasan saya. Dan akhirnya awal Januari itu menjadi titik kembalikan. Suami saya dapat kerja, kerjanya puji Tuhan ya, bukan lagi biasanya selalu marketing, dipercaya jadi kepala pabrik. Dan saya di AFC. Saya cuma mau, gak ada yang bisa saya sombongkan setelah kejatuhan semuanya. Saya cuma mau bilang sama teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada yang putus harapan. Mungkin ada seperti kondisi saya, bahkan mungkin lebih buruk. Tapi saya cuma mau ngasih tahu, percayalah, masih ada harapan. Selama kita masih percaya, Tuhan tuh masih ada. Itu aja sih. Dan ternyata Tuhan ada dan saya masih ada. Gitu. Andai teman-teman semua bisa bayangin nggak kalau AFC ini nggak ada hari ini? Saya nggak bisa bayangin loh teman-teman. Kalau teman-teman ada yang kena masalah keuangan karena pandemi COVID, 2020 mulai bulan Maret, saya udah ngalamin masalah keuangan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu dari anak saya hamil. Saya udah mengalami lebih dulu, nggak ada yang menyedihkan. Itu saya tahu sedihnya udah nggak ada air mata, udah speechless, udah nggak bisa terkatakan. Tapi mujizat tuh masih ada, miracle tuh masih ada. Siapa yang pernah duga utang 150 juta, hampir 150 juta itu bisa lunas dalam waktu 10 bulan. Lunasnya tuh benar-benar lunas. Nggak bisa ngomong. Ya. Saya nggak tahu mau kerja di mana. Coba teman-teman bisa kasih suggest sama saya selain di AFC. Saya harus kerja di mana untuk melunasi utang itu dan untuk menghidupi keluarga. Jadi utang segitu tambah untuk biaya keluarga. Jadi mungkin closing statement dari saya, teman-teman haruslah berjuang. Kalau belum ada hasil, mungkin teman-teman ditakdirkan menjadi rumah tingkat 1, tapi menjadi hotel bintang tingkat 10 atau kantor tingkat 50 yang perlu fondasi yang lebih besar. Fondasi itu, membangun fondasi tidak kelihatan, gak ada yang mau lihat, acak-acakan, banyak pukulan hantaman, banyak benda-benda keras
terjadi di saat membangun fondasi. Berantakan, nggak ada bagus-bagusnya, sakit, tapi itu yang kalau yang tahu pembangunan fondasi terbentuk, grow-nya itu cepat, finishing itu kan cepat. Saya kebetulan pernah kerja di proyek. Saya dulu kerja di Jakarta, saya dulu wanita karir, ya gitu. Dan yang akhirnya saya tahu daripada judulnya keren, kebayang nggak teman-teman? Kalau saya percaya di sini masih ada yang malu loh di AFC. Tapi saya mau ngomong ya, saya pernah kerja di proyek, customer saya adalah Ritz Carlton, customer saya adalah konsultan, bolak-balik ke sana tuh udah biasa. Ketemu GM, ketemu orang Amerika, buat proyek di Amerika, di Senin, Bali, itu udah biasa buat saya. Kesannya keren kalau ketemu sama orang, kerja di mana, di sini, proyek saya ini, kan kesannya keren, itu hanya kesan lah. Tapi ngerjainnya, itu namanya proyek, apalagi di mall, jam tutup mall itu baru mulai. Saya tuh bisa dapat WA dari jam 10 malam, 3 pagi. Kerjanya tuh kerja keras, dapatnya gede emang. Bahkan yang punya proyek aja, saya kerja ya, owner proyek aja, owner menang tender proyek, emang happy, itu stresnya berat gitu ya. Gelarnya aja yang keren. MLM tidak keren. Saya tahu, ini memalukan kadang-kadang untuk ngomong, kerjanya ngapain, MLM kayaknya nggak keluar deh dari mulut. Tapi, ya betul ya, cuma saya coba mau ngomong, income saya bulan lalu 80 juta loh. Ya, coba teman-teman boleh kasih tahu ke saya bisa kerja di mana, income 80 juta. Ya, saya kalau mau jadi direktur harus perjalanan karir berapa tahun, berapa puluh tahun. Direktur tuh cuma satu loh, yang gaji 80 juta cuma satu orang. Di AFC yang dapat 80 juta udah berapa nih? 5.000 orang lebih. Nah, leader saya aja satu bulan dapat 500 juta loh. Perempuan ibu rumah tangga. Ya, si Silvi itu dapat 500 juta sebulan sama Ko Budi. Ya. Tampilannya ibu rumah tangga, rasanya tuh rasa ibu rumah tangga. Income-nya itu lebih dari, kayaknya direkturnya kalah ya Nik ya. Sampai waktu itu saya pernah, saya sering pergi sama Silvi, saya kasih tahu sama orang, itu tuh leader saya tuh yang invest ini. Masa sih low profile banget? Tahu nggak teman-teman? Dengan kita low profile, ternyata orang lebih respect dan mutuin sama kita. Ternyata saya nemuin itu loh. Tapi nggak selalu ya. One time kita kalau kita mau prospek seorang presiden direktur, maksudnya gini lah, ketika kita mau siapa lawan kita, kalau lawan kita seorang presiden direktur, tampillah kita yang sepadan dengan itu. Tapi kita harus bisa sampai prospek ke tukang beca gitu. Saya lakukan itu. Gitu. Saya tadi prospek yang punya warung kios. Saya pernah prospek layan kafe. Kadang-kadang karena udah bawaannya atau darahnya saya udah MLM ya. Semua orang tuh kalau berpotensi dapet gitu loh. Saya suka cewek. Hari ini follow up gitu. Kayak gitulah. Oke, kurang lebih gitu ya. Cik Christine, ya. Satu aja pertanyaan dari saya. So, what's next goal? Karena kan utang semua lunas. What's the next goal-nya seorang Cik Christine? Karena saya lebih pasti yang ngikutin dari awal kan udah 20 tahun utang, ada yang ada bunga, ini keluarga, urusan. Sekarang what's next impian Cici sih? Ya, kalau impian saya memulai impian bukan dari materi dulu. Impian saya membebaskan orang-orang yang seperti saya. Dan itu udah kebuktian 2 hari yang lalu ada yang WA saya nelfon nangis-nangis karena dia baru rukonya hilang semua. Rekening kadang-kadang cuma sisa 20.000 dan berapa hari yang lalu bisa transfer pelunasan 12 juta uang AFC, which is baru join 3 bulan. Dan dalam 3 bulan dapat 20 juta dan utang 12,5 juta. Itu goal pertama saya. Saya bukan, karena ketika saya fokus ke orang, berkat saya nanti udah ada yang ngatur. Gitu. Kalau ditanya, udah pasti saya belum punya rumah. Seperti kata Niko ya, rumah dulu udah pasti. Cuman yang sebenarnya, saya lebih pengen menginvestasikan hidup saya pada orang-orang yang seperti saya utamanya, gitu, yang membutuhkan pertolongan. Oke. So buat closing udah teman-teman, saya nggak akan nambahin closing apapun. Saya mau kasih tau gini. Hari ini kita belajar bahwa leader yang hebat itu tidak dilahirkan karena kecelakaan. Ada lah namanya, karena ini binary teman-teman. Kadang Anda ada leader hebat kalau patokannya income, kadang dia bisa jadi karena kecelakaan. Kebetulan downline kiri kanan. Sesungguhnya teman-teman
bahwa dia lahir dari proses. Itu yang teman-teman, dan itu akan kekal abadi. Satu. Dan nomor dua, Anda tadi pasti belajar dari bagaimana pertanyaan itu, how next goalnya apa, dan Ci Christine dia jawab nomor satu adalah dia akan bantu orang-orang yang kondisinya kayak dia. Menurut saya itu benar-benar real goal ya kayak gitu sih. Karena banyak kalau tanya real what's next, saya mau punya rumah, saya mau punya mobil, tapi dia nomor satuin bahwa dia mau bantu orang-orang yang kondisinya seperti dia. Mudah-mudahan saya juga doain, mudah-mudahan kita semua bisa doain bahwa kita juga bisa jadi salah satu orang yang bisa bantu sesama kita. Itu ya. Nah, buat penutupnya, saya ada Ci Sylvie, dia upline-nya Ci Christine. Boleh nggak Ci Sylvie nyalain tuh video audionya? Saya mau minta kesan-kesannya seorang Ci Christine yang Ci Sylvie tahu dari awal gabung sampai dia ada di tahap ini. Gimana kesan-kesan Ci Sylvie tentang seorang Ci Christine Elizabeth. Halo, Ci. Halo, Nick. Nggak usah pakai video ya? Harus pakai video ya? Nggak apa-apa sih kalau nggak. Gimana, Ci? Nah. Malam-malam semua. Ya. Christine nih emang luar biasa sih. Saya dari pertama saya tahu bahwa dia pasti jadi, dia sukses. Dan emang saya ngeliat banget kadang-kadang perjuangannya nggak gampang. Sempet kalau kita mau ketemu tuh ada anaknya harus dititip dulu lah. Terus kehujanan lah, jatuh dari motor lah. Christine tuh memang banyak banget dramanya, nggak tahu kenapa saya juga. Tapi iya gitu, kadang-kadang aduh kenapa ya kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu, selalu gitu, sampai saya bilang aduh ini kasihan banget nih si Christine gitu. Cuman saya ngelihat kerja kerasnya dia sekarang terbayar gitu sih, dan saya yakin sih pasti dia bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Oke, Ci. Oke, teman-teman semua, kita makasih ya Ci Sylvie udah bawa seorang Christine Elizabeth di AFC untuk bikin, mudah-mudahan Tuhan bisa pakai untuk bantu orang lebih banyak. Sama kayak teman-teman semua ada di sana. Ingat, kita tuh terpilih untuk datang ke sini. Pasti ada reason yang kuat untuk Tuhan pilih kita. Gitu ya teman-teman, pasti dong. Kan Tuhan nggak mungkin salah ya. Jadi dia nggak mungkin pilih orang yang salah. Tentunya seiring dengan goal dan visi Anda yang benar. Karena nggak mungkin Tuhan bawa kita ke sini untuk jadi kaya-kaya aja gitu. Tanpa ada reason yang jelas. Ingat loh teman-teman. Makanya perbaiki visi Anda, perbaikin why Anda, kenapa sih Anda. So Tuhan akan kasih rezeki itu jelas kalau kami tujuannya ingin bantu orang seluas-luasnya. Oke teman-teman, hari ini kita bisa belajar dari seorang ibu rumah tangga, Christine Elizabeth, tentang bagaimana jalanin bisnis jaringan, bagaimana mempunyai visi yang kuat, bagaimana punya set goal yang baik, bagaimana punya sikap tentang fondasi, itu juga bagus banget buat teman-teman. Saya juga mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang terpilih juga untuk datang hari ini, untuk tetap datang, mengikuti, bisa belajar bareng. Kisah ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua. So teman-teman, saya juga dari manajemen mau ucapin selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita jadi orang yang lebih baik lagi. Kalau bisa orang yang lebih baru lagi. Kita udah saatnya tinggalin sikap-sikap yang kurang baik ya teman-teman ya. Kita pelan-pelan jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Oke teman-teman, saya mau udah 2 jam kita ada di sini. Terima kasih. Sekali lagi khusus spesial buat Ci Sylvie. Terima kasih udah bawa seorang Christine Elizabeth untuk gabung di AFC ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita akan jadi berkat terus. Keep going. AFC akan tahun 2021 sangat spesial karena saya akan ulangi bahwa kita akan merayain kerja keras kalian, visi impian kalian semua. Penghargaannya ada di Senayan. Puluhan ribu orang di depan mata, dan saya yakin ketika Anda berdiri di panggung itu, hidup Anda akan berubah. Saya juga mau wakilin, walaupun saya bukan anak atau suaminya Ci Christine, saya mau kasih tahu, saya yakin suami Ci Christine, anak-anak Ci Christine bangga banget sama Ci Christine. Orang tua Ci Christine pasti bangga, karena kami dengernya aja betapa bangganya. Oke teman-teman, mudah-mudahan Home Talk ini kalian bisa dapat sesuatu, bisa belajar sesuatu.
Mudah-mudahan kita akan ketemu di next Zoom di hari Rabu untuk LOP. Oke teman-teman, saya tutup acaranya. Terima kasih, dadah. Dadah. Thank you, Nih.